Pemirsa RRI di seluruh Indonesia yang saat ini menyaksikan pelaksanaan debat publik tahap pertama di Kabupaten Nias untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias 2020. Perlu kami informasikan bahwa pada debat yang dilaksanakan ini mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan daerah. Rekan Ida, seperti kita lihat di luar sana ya, cuaca begitu cerah dan tentunya dapat mendukung pelaksanaan debat publik yang dilaksanakan untuk tahap pertama ini. Ya, benar sekali, dan memang di luar dari aula saat ini memang terlihat para hadirin yang diharapkan datang untuk mengikuti acara ini masih bersiap-siap dan memang juga mengikuti protokol kesehatan begitu ya. Terlihat tadi fasilitas cuci tangan dan juga hand sanitizer lengkap untuk mendukung pelaksanaan ini terlaksana sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, dan saat ini pendengar RRI dan juga pemirsa, di sisi kiri kami sudah hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Nias. Ya. Dan bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Nias kita akan bertanya-tanya sedikit tentang pelaksanaan debat publik yang dilaksanakan pada tahap pertama di lingkup Kabupaten Nias ini. Baik. Ya. Baik. Dengan Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Nias, kira-kira dengan pelaksanaan debat publik tahap pertama ini di wilayah Kabupaten Nias, Pak, pada Pilkada tahun 2020 ini sejauh mana begitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan debat publik ini sesuai dengan aturan yang berlaku? Baik, kami mencoba menjelaskan bahwa sejauh pengawasan yang kita lakukan adalah pengawasan melekat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman KPU, dan kita juga memperhatikan PKPU nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020 terkait dengan kampanye dan juga protokol kesehatan, maka Bawaslu selalu melakukan pengawasan terkait hal itu. Pengawasan yang melekat yang dilakukan seperti apa begitu, Pak? Bisa lebih ditegaskan lagi begitu, Pak? Ya, pengawasan yang melekat yang kita lakukan adalah terkait dengan kegiatan debat hari ini, bahwa kita memastikan bahwa sesuai peraturan PKPU nomor 13 bahwa tidak melebihi dari kapasitas 50 orang. Iya. Itulah yang kita lakukan. Nah, kemudian dengan pelaksanaan debat yang dilaksanakan pada hari ini, Pak, seperti apa mungkin himbauan atau bentuk perhatian yang sudah dilakukan Bawaslu begitu kepada para paslon begitu, Pak, untuk mengikuti protokol kesehatan? Ya, kita sudah melakukan himbauan kepada paslon supaya mentaati peraturan KPU nomor 13 terkait dengan protokol kesehatan, dan KPU sudah memastikan bahwa peserta yang dihadirkan oleh paslon itu selain dari pesertanya sebagai paslon, artinya yang dihadirkan cukup 4 orang, artinya ada 6 orang masing-masing setiap paslon, itu yang dihadirkan, sehingga jumlah itu semua tidak mencapai dari 50 orang. Gitu. Satu hal lagi begitu, Pak, ini kan masih dalam tahap debat pertama begitu ya. Nah, untuk perhatian yang diberikan agar pelaksanaan berikutnya nanti akan berjalan sesuai dengan harapan, seperti apa yang dapat disampaikan? Ya, harapan kita bahwa kita berharap bahwa masyarakat Kabupaten Nias, mari kita mengikuti aturan yang ada. Dalam setiap pertemuan terbatas, ya artinya tidak melampaui dari jumlah 50 orang. Itu dulu yang sudah ditegaskan, bahwa ketika kami menemukan bahwa ada paslon yang mengumpulkan atau tim LO atau tim kampanye mengumpulkan lebih 50 orang, ya apalagi kalau belum mendapatkan STTP dari kepolisian, maka kita kan sudah ada Pokja yang sudah kita bentuk bersama dengan Pemda dan KPU dan Bawaslu, termasuk dari Polres, dari Kejaksaan hingga sampai di Satpol PP, bahwa boleh kita bubarkan. Dibubarkan begitu, Pak? Ya, dibubarkan kalau tidak mendapatkan STTP dan melampaui dari jumlah yang sudah ditentukan. Demikian dari kami. Baik, terima kasih kepada Pak Warling Telambanua atas wawancara singkat kepada kita di RRI pada saat ini dalam acara debat publik, dan mudah-mudahan pengawasannya tetap berjalan dengan lancar dan baik.
pada tahapan-tahapan berikutnya selama Baik. pemilu Pilkada 2020 ini Pak ya. Baik, terima kasih kembali. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias, Bapak Warling Talambanua. Dan saat ini pendengar dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa di lokasi Aula Faduhusi Talambanua RRI Gunung Soli saat ini sudah dihadiri oleh keempat paslon yang diharapkan hadir pada acara debat publik tahap pertama Kabupaten Nias Pilkada 2020. Begitu juga dengan jajaran KPU, kemudian dari pihak Bawaslu juga, dan dari pihak kepolisian juga ya. Rekan Denny sudah terlihat hadir di dalam ruangan utamanya untuk mengawasi kekondusifan pelaksanaan debat pada pagi hari ini. Iya, dan terlihat juga rekan Ida ini para undangan ataupun yang hadir di sini ya tetap memenuhi protokol kesehatan. Di depan sana tadi harus cuci tangan dan juga pengukuran suhu, serta kita lihat juga rekan Ida baik itu keempat pasangan calon maupun juga dari Bawaslu, KPU dan undangan lainnya juga terlihat masih menggunakan masker ya. Iya, kita berharap ini dapat terlaksana dengan baik. Betul sekali rekan Denny, dan tentunya dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan mengikuti acara inti dari pelaksanaan debat publik tahap pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias tahun 2020 yang kali ini pendengar mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Ya. Saya Firman Mideva sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang sudah terdaftar. Saya Firman Mideva sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Saya Firman Mideva sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap atau DPT untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Nias, tolak politik uang, jauh. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi. Salam sejahtera. Ya ahobu. Wah, kayaknya kita ulang lagi nih, kayaknya Iya, sekali lagi ya. Kedengaran nih. Selamat pagi, ya ahobu. Selamat datang pada debat publik, debat terbuka tahap pertama antar pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020. Yang terhormat Bupati Nias, Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Nias, yang kami hormati Kapolres Nias atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nias, yang kami hormati moderator debat, yang kami hormati Kepala RRI Gunung Sitoli, dan yang kami banggakan seluruh paslon dan tim kampanye, serta seluruh pendengar dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia.
Pendengar, hadirin dan pemirsa RRI, debat perdana hari ini mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dan RRI Gunung Sitoli. Acara ini dapat Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli di frekuensi 96,2 MHz. Dan dapat Anda saksikan pada channel YouTube RRI Gunung Sitoli dan akun Facebook KPU Kabupaten Nias. Hadirin yang terhormat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, bangga tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Agar acara debat publik perdana ini berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Andus Afolodaili Emin. Disilakan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, selayaknya lah kita menyerahkan hidup kita dan semua acara ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya, yang pemerintahannya kekal selama-lamanya, dan yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terimalah hormat, pujian, dan kemuliaan dari kami umat-Mu, dari kami yang ada di tempat ini, dari setiap hati yang menengadah dan yang menyembah hanya kepada-Mu saja, yang hatinya lurus dan berhati hamba. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak memandang kami dari keberdosaan kami. Ya Tuhan, kami mengaku sungguh kami berdosa. Hati kami dipenuhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Penuh keserakahan, mulut dan lidah kami diwarnai dengan tipu muslihat, pikiran yang egois. Perbuatan kami sering melukai sesama kami.
pada saat ini ya Bapa, kami mohon ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami oleh pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada tahun ini, di negara kami akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Khususnya di Kabupaten Nias yang kami cintai ini. Kami mohon kuasa-Mu, sehingga KPU dapat melaksanakan tahapan pilkada ini dengan baik, dan dapat berjalan dengan hikmat sesuai aturan yang berlaku, demi kebaikan semua, demi para orang tua kami, para paslon, dan terutama demi seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang Tuhan sayangi dan yang kami cintai. Pada hari ini ya Bapa, KPU telah mengadakan kegiatan debat publik untuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Nias untuk yang akan datang tanggal 9 Desember 2020. Ya Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini, para paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias, orang tua kami Bapak Yaatule Gule dan Bapak Arota Lase, orang tua kami Bapak Christian Zebua dan Bapak Anofuli Lase, orang tua kami Bapak Enanei Dohare dan Bapak Julius Lase, orang tua kami Bapak Aroseki Barubu dan Bapak Asaldin Kia. Bapa, berikanlah iman di hati mereka, agar hanya kepadamu saja hamba-hambamu ini percaya, dan masing-masing tunduk kepada kehendak Bapa di sorga, yang empunya langit dan bumi beserta isinya. Berikan mereka hikmat dan kekuatan untuk menyampaikan dan menjelaskan visi misi yang mereka gumulkan selama ini, khususnya untuk kesejahteraan Kabupaten Nias di masa yang akan datang. Berikan kemampuan untuk menjelaskan pertanyaan dan materi debat yang disampaikan. Kiranya masing-masing hanya memikirkan dan melakukan kebaikan demi kesejahteraan masyarakat dan untuk kemuliaan nama-Mu di sorga. Ya Tuhan, semua kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak dari kata-kata doa ini, dan yang menyempurnakannya. Tuhanlah yang memberkati setiap kami di tempat ini, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Demikian doa yang disampaikan pagi ini. Demikian tadinya pembacaan doa pembuka yang disampaikan langsung oleh Pendeta Afoli Daily. Kita berharap rekan Ida, pelaksanaan debat publik Terima kasih Pak Pendeta dapat terlaksana dengan baik. Iya, benar sekali. Dan saat ini Selanjutnya pendengar, hadirin dan pemirsa RRI, kita ikuti sambutan Ketua KPU Kabupaten Nias, Bapak Firman Mendrova SE. Kami silakan dengan segala hormat. Mendrova SE yang saat ini sudah mengambil posisi menuju ke atas tribun, dan kita akan mendengarkan seperti apa sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Nias, Bapak Firman Mendrova SE. Berikut kita dengarkan bersama. Ya, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima salam saya dalam bahasa kita Nias,
Ya Bu. Yang terhormat orang tua kita Bupati Nias, selamat datang Pak. Yang terhormat Bapak Kapolres Nias atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nias. Yang terhormat moderator pada hari ini yang membawa debat. Yang terhormat rekan kami dari Bawaslu, ada Pak Warling di sini. Yang terhormat rekan kami Komisioner KPU Kabupaten Nias. Yang terhormat rohaniawan yang telah membawa kita dalam doa pada hari ini. Dan yang kami hormati dan yang kami banggakan para paslon. Ada paslon 01, paslon 02, paslon 03, dan paslon 04. Yang kami hormati Kepala RRI Gunung Sitoli yang telah menyediakan tempat debat pada hari ini. Tepuk tangan untuk Kepala RRI Gunung Sitoli. Dan yang kami hormati rekan-rekan kami staf sekretariat yang telah hadir di tempat ini. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat bersama-sama pada hari ini 24 Oktober tahun 2020 akan menyaksikan rangkaian kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias dalam suatu acara yaitu debat publik. Bapak Ibu yang saya hormati, Pilkada serentak tahun 2020 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat terkhusus di wilayah Kabupaten Nias. Sehingga kegiatan pada hari ini adalah salah satu agenda untuk memfasilitasi pasangan calon, untuk mengenalkan lebih rinci tentang visi misi dan program kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias. Yang telah terlebih dahulu disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias sebagai syarat pencalonannya. Dengan demikian, masyarakat atau pemilih akan mendengar dan melihat lalu melahirkan sudut pandang dan pada akhirnya tergerak untuk menggunakan hak pilihnya atau menentukan hak pilihnya berdasarkan visi misi dan program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Masyarakat Kabupaten Nias sebagai masyarakat pemilih yang baik harus mendapatkan informasi yang komprehensif dan bersinambungan atas profil, figur, dan kualitas calon, sehingga menghasilkan informasi yang utuh dan benar kepada segenap pemilih untuk mengedepankan kedaulatan pemilih. Pada akhirnya output pilkada ini yang sejujurnya adalah menghasilkan orang-orang yang hatinya yang baik, melayani dan untuk negeri ini. Dan masyarakat Kabupaten Nias secara khusus juga yang lebih penting dalam proses demokrasi ini adalah bagaimana kita tetap dapat menjaga daerah kita, menjaga kerukunan di antara kita warga di Kabupaten Nias, serta terus menjaga keakraban dan rasa persaudaraan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum bertugas memfasilitasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Sehingga acara ini akan secara live disiarkan melalui kerjasama dengan RRI Gunung Sitoli, live streaming di Facebook dan akun media sosial KPU Kabupaten Nias, dan siaran tunda News TV. Kami pada kesempatan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nias untuk menyaksikan acara debat ini. Kami terus berharap secara terus-menerus seluruh stakeholder bersama-sama dengan KPU Kabupaten Nias untuk meneruskan informasi mengenai Pilkada serentak tahun 2020 ini kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Nias, sehingga angka partisipasi pemilih
pada pesta demokrasi tahun 2020 ini semakin baik dan dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan damai. Inilah salah satu wujud nyata kecintaan kita terhadap Tanah Niha untuk menyukseskan pilkada tahun 2020. Atas izin kita semua dan meminta ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara debat pertama di Aula RRI Gunung Sitoli, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 saya buka secara resmi. Akhir kata kepada seluruh panitia dan dukungan dari segenap pihak, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat berkampanye kepada semua pasangan calon. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Yau. Bapak Ibu hadirin, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hobu. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Bupati Nias, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang diwakilkan, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Nias, yang kami hormati moderator debat hari ini, yang kami hormati pasangan calon 01, 02, 03, dan 04, yang kami hormati rekan kami ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias, yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Izinkan kami menyampaikan kata sambutan pada debat ini. Pertama, bahwa kami mohon maaf kalau Ketua Bawaslu Kabupaten Nias tidak bisa hadir di tempat ini, berhubung ada tugas lain dinas luar. Bapak Ibu, sejauh apa yang kami awasi dalam debat ini, kami bersyukur bahwa KPU Kabupaten Nias telah mematuhi protokoler kesehatan sesuai dengan PKPU nomor 13. Dan pada debat ini wajib hukumnya dilaksanakan berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2020, bahwa diberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan programnya melalui debat yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Nias. Selanjutnya, bahwa Bawaslu memastikan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang melekat, di mana dalam pelaksanaan kampanye selama ini, kita berharap bahwa, dan kita di Kabupaten Nias, kita memberikan apresiasi bahwa pasangan calon telah mematuhi PKPU nomor 11 dan juga nomor 13. Tidak seperti kabupaten lain yang selalu memeriahkan dengan mewah, dengan rame-rame, tetapi kita di Kabupaten Nias ini adem saja, tidak melampaui dari 50 orang. Itu dulu yang sudah kita lakukan selama ini,
Dan ini semua adalah kerjasama kita semua. Bukan karena hasil pengawasan, bukan karena KPU telah mensosialisasikannya, tetapi semua stakeholder telah merespon PKPU nomor 11 dan juga nomor 13 tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam debat ini kita berharap marilah kita menyampaikan sesuai dengan aturan main yang sudah dibuat oleh KPU dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh moderator, bahwa jika nanti ada melampaui batas, kami berharap moderator tetap konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Nias. Jadi demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan kata sambutan dari mewakili Bawas. Selanjutnya pendengar, pemirsa dan hadirin, kita ikuti sambutan dari Bupati Nias. Kepada Bapak, kami silakan. Ya, selanjutnya pendengar dan juga pemirsa RRI, kita akan dengarkan sambutan dari Bupati Nias, Bapak Dr. Andus Sekhiatul Lauli MM. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama yang kami hormati rekan-rekan unsur Forkopimda yang hadir. Ada hadir yang mewakili Kapolres Nias, Saudara Ketua DPRD Kabupaten Nias. Yang saya hormati Saudara Ketua KPU Kabupaten Nias beserta seluruh komisioner dan jajaran KPU Kabupaten Nias. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Bawaslu yang hadir di tempat ini, dan yang saya hormati moderator debat kepada kita dan para paslon hari ini. Yang kami hormati saudara-saudara kami para paslon yang ikut debat publik hari ini, paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, dan paslon nomor 4. Beri tepuk tangan semangat kepada para paslon. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah Kepala RRI Gunung Sitoli yang memfasilitasi kegiatan hari ini, yang telah menyediakan tempat bagi kita. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Nias, baik yang hadir di tempat ini maupun di mana saja, baik yang sedang mengikuti acara hari ini melalui siaran RRI, melalui live streaming, dan melalui media sosial, mengikuti dan mendengarkan debat publik paslon calon bupati dan calon wakil bupati Nias 2020. Yang kami hormati para Bapak Pendeta atau para rohaniawan, secara khusus Bapak Pendeta Apollo Daily STH yang telah mendoakan acara hari ini.
yang mana kita percaya atas doa Pak Pendeta pasti acara ini sukses sampai selesai. Amin. Yang kami hormati para pimpinan partai politik yang juga mungkin hadir di tempat ini, dan yang kami hormati LSM, para wartawan juru warta, serta Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ahoy. Yahoo. Kok tidak semua menjawab? Yahoo. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan anugerahnya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam satu acara khusus, yaitu debat publik tahap pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias pada Pilkada Kabupaten Nias tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pelaksanaan debat publik pada hari ini tentu saja berbeda dengan pelaksanaan debat publik pada pilkada sebelumnya, di mana dapat kita lihat bahwa yang hadir di ruangan ini saja sangat terbatas jumlahnya. Hal ini tentu saja dilakukan dalam rangka penerapan protokol kesehatan sehubungan dengan saat ini kita sedang ada dalam kondisi wabah penyakit virus corona. Ibu bapak dan saudara yang kami hormati, walaupun kondisi demikian, maka tentu kita harapkan tidak akan mengurangi makna dan esensi debat yang akan kita laksanakan dan kita ikuti pada pagi siang hari ini. Ibu bapak dan hadirin yang kami hormati, tema debat yang akan dilaksanakan pada hari ini yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Kami yakin masing-masing pasangan calon telah mempersiapkan berbagai strategi dan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan daerah kita yang kita cintai ini, yaitu Kabupaten Nias, melalui visi dan misi yang telah disusun dan dipersiapkan dengan baik tentunya. Oleh karena itu, kepada pasangan calon, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, berpesan agar dapat memanfaatkan debat publik ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat memaparkan visi dan misinya masing-masing sesuai dengan tema debat pada hari ini, sehingga masyarakat dapat memahami lebih jauh tentang visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon, walaupun hanya melalui virtual atau live streaming dan RRI yang kita ikuti bersama hari ini. Sehingga pada akhirnya animo masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya ke depan pada tanggal 9 Desember 2020 dapat meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun dengan penuh keterbatasan. Selanjutnya pada kesempatan ini juga
kami berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang sedang mengikuti acara ini dimanapun berada. Kiranya kita semua dapat mengikuti acara ini dengan baik, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang memadai tentang visi dan misi para paslon, serta program-program masing-masing, dan pada akhirnya hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan kita nantinya 9 Desember 2020. Ibu bapak dan hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah mewabahnya COVID-19. Apa yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi, KPU sudah melaksanakan sesuai protokol kesehatan. Walaupun satu yang agak kurang, yaitu jaga jarak, masih agak kurang sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini adalah merupakan satu yang menjadi perhatian kita bersama, agar protokol kesehatan itu tetap kita terapkan sesuai aturan dan ketentuan, baik acara-acara seperti ini maupun di acara-acara kampanye para paslon di wilayah Kabupaten Nias. Sehingga hal itu adalah tetap Kabupaten Nias ini selalu dianggap taat terhadap aturan. Amin. Ibu bapak dan saudara yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini saya kembali mengajak semua pihak untuk tetap bersama-sama mendukung pelaksanaan setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias untuk tahun 2020 ini, serta bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif serta aman dan tertib dengan cara-cara yang baik dan beretika sesuai budaya kita, ono niha atau niha keda atau orang Nias. Itulah harapan kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Nias. Sehingga melalui debat publik dan seluruh tahapan Pilkada 2020 ini, kita tetap laksanakan secara baik dan benar. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPUD Kabupaten Nias yang telah mengundang kami hadir di acara ini dan diminta menyampaikan sambutan seperti apa yang kami sampaikan di tempat ini. Kami secara pribadi merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya sendiri adalah sudah 3 kali mengikuti acara debat seperti ini, yaitu 2006, 2011, dan 2016. Dan puji Tuhan, hari ini saya hadir tidak sebagai peserta debat, tapi sebagai mewakili pemerintah daerah Kabupaten Nias dan seluruh masyarakat Nias. Kami ucapkan terima kasih atas undangan Ketua KPU, dan kami mohon maaf nanti kalau kami tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Bahkan mohon maaf kalau habis saya bicara ini, saya langsung kembali karena masih ada acara saya yang lain. Kepada para paslon, kami ucapkan selamat mengikuti debat, dengan harapan Tuhan memelihara dan menyertai kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yahobu. 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 Sehingga harus 5 kali.
Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kata sambutan dari Bupati Nias, Bapak Dr. Andes Sehi Atulalawi MM. Terima kasih Bapak Bupati Nias. Pendengar, hadirin dan pemirsa RRI, saatnya kami perkenalkan moderator debat publik perdana pada pagi hari ini. Beliau saat ini tercatat sebagai Lektor Kepala 4A dan dosen di Universitas Negeri Medan. Kelahiran Medan tanggal 5 Mei 1976. Memiliki pengalaman sebagai moderator maupun narasumber di berbagai acara. Dan beliau ini juga Memo, seorang penulis. Dan beliau telah meraih berbagai penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, hadirin dan pemirsa RRI, kita sambut dan kita beri aplaus meriah kepada Dr. Bahrul Khair Amal MSI. Kami persilakan. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, nah baru saja tadi Diikuti dengan penandatanganan fakta integritas. Moderator, mohon berkenan juga Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias untuk hadir di depan ini untuk turut menyaksikan. Iya, rekan Ida terlihat ya saat ini sedang Ya, dilakukan kita berikan kesempatan untuk penandatanganan. difoto dulu. Dan Baik, terima kasih. Kami persilakan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias kembali ke tempat masing-masing dan kepada moderator untuk mengambil tempat di podium. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kami panggilkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 untuk hadir di podium yang telah kami sediakan. Kami persilakan paslon nomor urut 1, calon Bupati Nias, Yaatullah Gula SE SHMH, dan calon Wakil Bupati Nias, Arota Lase AMD. Selanjutnya, kami panggilkan pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Nias, Dr. Andus Christian Zebua MM, dan calon Wakil Bupati Nias, Anofuli Lase SHMH. Berikutnya, kami panggil paslon nomor urut 3, calon Bupati Nias, Enanoi Dohare SHMH, dan calon Wakil Bupati Nias, Julius Lase SE MH. Dan kami panggilkan pasangan calon nomor urut 4, calon Bupati Nias Arosehi Baru SHMH, dan calon Wakil Bupati Nias Asaldin Gea. Pendengar, hadirin dan pemirsa RRI, mari kita saksikan debat publik, debat terbuka tahap pertama antar pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 yang dipandu moderator kita Dr. Bahrul Khair Amal MSI. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih kepada pimpinan KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu dalam kepala daerah. Izinkan saya, Bapak pasangan calon, untuk membacakan tata tertib. Tata tertib debat publik antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020. Secara umum, 1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan peserta yang diundang diwajibkan hadir 30 menit sebelum pelaksanaan debat publik yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020
pukul 9 sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Auditorium RRI Gunung Sitoli. Kedua, pasangan calon dan undangan atau tim penghubung melakukan registrasi dengan mengisi buku, tamu, dan selanjutnya diberi tanda pengenal. Yang ketiga, pelaksana debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias. 4. Pasangan calon dan tim kampanye dan undangan wajib menggunakan pakaian rapi, sopan, dan menggunakan masker, dan memenuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kelima, bersikap tertib dan sopan selama debat berlangsung. Peserta dan pasangan calon tim kampanye yang diundang dilarang: 1. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, bertepuk tangan, serta melakukan perdebatan dengan peserta debat lainnya selama debat berlangsung. B. Dilarang mengaktifkan alat komunikasi. C. Dilarang membawa barang atau benda yang terlarang dan membahayakan. D. Dilarang merokok dalam ruangan debat. E. Dilarang berkomentar saat debat berlangsung. F. Dilarang mengeluarkan ungkapan dan pernyataan atau perilaku serta gerak tubuh dan mengganggu berjalannya debat. 7. Setelah pelaksanaan debat berakhir, pasangan calon tim kampanye dan LO undangan hanya dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan dengan tertib. 8. Apabila ada yang melakukan pelanggaran hal-hal yang diuraikan dalam tata tertib ini, penyelenggara atau moderator berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang debat. Peraturan khusus untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati. 1. Kandidat pasangan calon menyampaikan pertanyaan, jawaban, sanggahan setelah dipersilakan oleh moderator. 2. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang ditentukan, ditandai dengan bunyi bel alarm di sebelah kanan dan kiri pasangan calon. Ketiga, perhitungan waktu akan dimulai dan kata pertama pasangan calon. Keempat, moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis atau keluar dari tema debat, visi misi program pasangan calon. 5. Jawaban harus sesuai tema, fokus, dan tidak melebar. 6. Dilarang menyerang persoalan pribadi pasangan calon lainnya di luar tema yang ditetapkan. 7. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi, misi, dan program yang berkaitan dengan tema debat. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukungnya. Untuk pendukung, 1. Dilarang mengganggu dan menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Dan sanksi bagi yang melakukan akan dikeluarkan dari ruang debat. 2. Dilarang memprovokasi pendukung pasangan calon lain. Dan tepuk tangan hanya boleh dilakukan di awal sesi dan menjelang akhir sesi, kecuali diminta oleh pihak penyelenggara. Selanjutnya, dilarang membawa benda-benda berbahaya. Tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung.
panitia berhak mengingatkan dan memberikan tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Segala bentuk protes dan keberatan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias. Dilarang melakukan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. Demikian ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nias, Firman Mendropa, 23 Oktober tahun 2020. Demikian tata tertib. Terima kasih seluruh pasangan calon. Saya sebagai moderator hanya sebagai pembaca atau menghitung waktu Bapak pasangan calon dalam tertib acara ini. Selanjutnya terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hobu. Selamat pagi Bapak pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nias. Ayahanda Bupati tadi sudah menyampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, ketua dan anggota, sekretariatan dan staf. Terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilu yang mengawasi dalam penyelenggaraan pemilu ini secara jujur dan adil. Selanjutnya terima kasih kepada seluruh pasangan calon yang telah meluangkan waktu untuk mencapai visi misinya dalam tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Perlu saya jelaskan, pertama, Bapak pasangan calon, peserta debat publik, pemilihan kepala daerah Nias, dan para pendukungnya yang saya hormati. Untuk pelaksanaan debat kita kali ini adalah aturan yang harus kita sepakati. Pertama, kandidat pasangan calon menyampaikan pertanyaan, jawaban sanggahan setelah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang ditentukan ditandai dengan bunyi bel atau alarm. Yang ketiga, perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon. Yang keempat, moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis atau keluar dari tema debat. Jawaban harus sesuai dengan tema, fokus dan tidak melebar. Oke, itu yang kita pertanyaan kandidat masih sama seperti tata tertib. Oke, untuk pendukung berikutnya dan sebagainya tadi sudah terucapkan dalam tata tertib. Oke, baik, marilah kita mulai segmen 1. Saya menggambarkan ini ada 6 segmen. Segmen pertama adalah penyampaian visi misi. Segmen kedua adalah pertanyaan. Segmen ketiga adalah pertanyaan. Segmen keempat adalah pertanyaan. Lalu segmen kelima nanti adalah pertanyaan yang dimunculkan oleh pasangan calon. Dan nanti akan diundi kepada siapa pertanyaan itu akan dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu yang diberikan adalah pada nanti pertanyaan pasangan calon lebih kurang 3 menit untuk pada segmen pertama. Oke, masuklah saya pada segmen pertama, pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh pasangan calon. Pelaksanaan debat dengan pemaparan visi misi setiap pasangan calon, harapan saya agar setiap pasangan calon dapat menyampaikan visi dan misi dengan jelas, sistematik, konkret, mengingat waktu yang disediakan hanya 3 menit. 1 menit dalam bentuk yel-yel. Untuk itu saya minta kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi misinya. Kepada Bapak pasangan calon nomor 1 kami persilakan waktu 3 menit. Dimulai. Terima kasih. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercipta keadilan sosial. Merupakan tugas pemerintah termasuk pemerintah kabupaten dalam mewujudkan public welfare. Kabupaten Nias harus memperjuangkan kemajuan dalam visi besar Nias Maju yang berhentikan 3 misi utama yang kami sebut
Trisakti Nias Maju. Trisakti Nias Maju merupakan upaya mendaratkan Trisakti Bung Karno, khususnya berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan di Kabupaten Nias. Agar bisa berdikari secara ekonomi, Kabupaten Nias harus merubah orientasi pembangunan dengan membangun aksesabilitas di desa-desa agar mobilitas manusia, barang dan jasa menjadi lancar. Juga mengurus ibu kota kabupaten yang baru yang ditetapkan di Kecamatan Gide sebagaimana diatur dalam PP nomor 30 tahun 2016. Juga meningkatkan mata pencaharian mayoritas masyarakat, yaitu petani, peternak, dan nelayan yang produktif. Perbaikan produktivitas petani, peternak, dan nelayan adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat. Membangun kebudayaan yang berkepribadian, maka perlu membangun pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, lebih fokus lagi, utamanya pada masalah-masalah mendasar. Sehingga lahirlah generasi Nias yang lebih sehat, bebas stunting, lebih berpengetahuan, lebih terdidik, dan cepat mengadaptasi perubahan sehingga berkebudayaan maju tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Kabupaten Nias saat ini masih menjadi salah satu daerah tertinggal di Indonesia. IPM Kabupaten Nias 61.65 merupakan ranking keempat di Kepulauan Nias dan ranking 32 dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2019 masih 5,15 tahun, merupakan angka terendah di Kepulauan Nias bahkan di Sumatera Utara. Indeks Desa Membangun tahun 2020 Kabupaten Nias masih memiliki 158 desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Meskipun visi Kabupaten Nias 2016-2021 terwujudnya Kabupaten Nias yang maju mandiri sejahtera, ternyata 93% desa Kabupaten Nias masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. 30 desa masih terisolasi. Angka penduduk miskin di Kabupaten Nias 16,7% dan angka pengangguran 16,2%. Melihat kondisi ketertinggalan ini, diperlukan pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat, yang melakukan perubahan mendasar, perubahan paradigma pemerintahan, yaitu melayani demi kesejahteraan rakyat dengan mengadministrasikan pembangunan yang merata dan keadilan sosial. Selesai. Oke, terima kasih pasangan calon. Silakan menggunakan waktu 1 menit lagi untuk menyampaikan yel-yelnya. Kerja bagus. Kita maju. Nomor 1. Pilihanku. Ya itulah Rota. Menang. Oke. Ada lagi selesai yel-yelnya? Masih ada Pak, silakan. 44 detik, 43 detik. Noma wa noma fatuna tuna haya atul ba'arotam daeni fili da tanggal siwa bambawa si velen dua. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Masih ada waktu? Oke. Ya. Oke, demikian. Terima kasih kepada pasangan calon 01. Kami persilakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya kita masuk pada pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi dan misinya. Kepada pasangan calon nomor 02 kami persilakan. Waktunya 3 menit. Dimulai. Yahobu, Talifusagu Ononiha, terlebih yang ada di Pulau Nias maupun di luar Pulau Nias. Kami akan menyampaikan visi dari Hizful. Terwujudnya Kabupaten Nias bangkit dan berubah, yang beriman, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Fakta bahwa daerah kita ini tertinggal dengan nilai IPM yang sangat rendah, 61,65. Oleh karenanya, mari kita wujudkan dengan visi dan misi yang akan saya sampaikan. Kata Arthur Baker, vision without action, just a dream. Action without vision, just a routine. Vision with action, we can change the world. Artinya, visi itu harus terimplementasi dan dapat diwujudkan.
Apa itu misinya? Satu, menjadikan desa sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Daerah desa rapuh, negara rapuh. Desa miskin, kabupaten miskin. Kedua, memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan melayani, serta berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini pemerintahan akan menerapkan manajemen pemerintahan modern. Ada nanti yang namanya command center yang bisa mengendalikan semua kegiatan termonitor oleh seorang bupati. The right man on the right place. Orang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, bukan saudara Christian, bukan saudara Anufuli. ASN dan putra-putri yang berkualitas, mereka boleh melaksanakan pendidikan perjenjangan maupun universitas. Kemudian juga kuliah gratis bagi saudara-saudara kita di IKIP dan STIE. Kemudian kita melihat mau pendidikan tinggi, bagus, tetapi gaji honorer, kemudian gaji bantu, guru bantu daerah, PKH, tidak kita perhatikan. Kita perhatikan itu gaji-gaji, supaya pelaksanaannya bagus. Kemudian 3, penguatan kesehatan dan pelayanan cepat. Ini puskesmas 24 jam, ambulans 24 jam dan gratis untuk rakyat. Dokter dan pelayan kesehatan harus siap. Terlebih dengan tenaga sukarela, kita harus memberi mereka gaji yang memadai. Kemudian cipta lapangan kerja. Kita ciptakan BUMDes dan balai latihan kerja untuk memberi keterampilan kepada masyarakat kita. Kelima, wujudkan ketahanan pangan. Ini kita menyiapkan mulai dari penyiapan lahan, bibit, pupuk, hasil pemasaran, sampai kepada pemasarannya. Yang keenam, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Kita siapkan nanti itu 1 beko dalam 1 kecamatan. Beko itu bukan hanya membuka jalan baru, tetapi membuka lahan pertanian dan juga beko untuk menanggulangi bencana. Stop, Pak Paslon. Visi misi sudah selesai. Kita masuk pada acara selanjutnya adalah yel-yel. Kami persilakan 1 menit dari sekarang. Berdiri. Haniaita, Christian Anufuli. Chrisful, nomor 2, menang. Habis Aita, Hahui Kabupaten Nias. Haniaita, Christian Anufuli. Chrisful, nomor 2, menang. Habis Aita, Hahui Kabupaten Nias. Ira talifusa gufefu sawagele aine tau sarau dodada wohau gemban wada. Sekian dan terima kasih. Yahoo 2. Masih ada waktu, Pak? 34 detik. Ya. Kepada seluruh saudara-saudara saya yang sadar bahwa kondisi kita tertinggal, mari kita bersatu sekarang, tidak ada cara lain, yaitu kita bersama-sama membangun Nias. Jangan hanya berbicara, tetapi kita harus bisa melaksanakannya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Yahoo 2. Yahoo 2. Masih ada waktu, Pak? 8 detik, 7 detik. Cukup, Pak. Oke. Terima kasih Bapak pasangan calon 02. Selanjutnya berikutnya kita masuk kepada pasangan calon nomor 03 untuk memaparkan visi dan misinya kepada Bapak pasangan calon nomor 03. Saya persilakan. Waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Yang kami hormati unsur Prokompimda Kabupaten Nias, yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Nias, Komisioner Bawaslu Minarto, dan sahabat kami paslon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 4, dan seluruh pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nias. Pasangan Enane Dohare dan Julius Lase yang diusung oleh kekuatan masyarakat Kabupaten Nias melalui jalur perseorangan, dan pasangan kami ini kemudian didukung oleh partai politik yaitu Partai Hanura, PKPI, PKB, Partai Garuda,
dan partai berkarya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan visi misi. Visi saatnya bangkit dari ketertinggalan menuju Kabupaten Nias yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Sehat, suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata, tersedianya jaminan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan. Cerdas, suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan jangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu dan gratis, serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi dan informatika. Sejahtera, suatu kondisi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk hidup layak, mengalami kemajuan secara mental, spiritual, dan intelektual, sosial, dan finansial. Saya serahkan kepada. Baik, lanjut misi membangun masyarakat yang sehat dan cerdas. 2, membangun perekonomian rakyat berbasis potensi sumber daya lokal, membangun infrastruktur dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan, menghadirkan pemerintahan yang melayani, bersih dan akuntabel. 5, memelihara kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis, berbudaya, religius dan taat hukum. Sekian. Masih ada Pak, silakan waktu 27 detik. Hanya itu Pak. Udah cukup, udah cukup. Kita akhiri pada titik 0. Kita bisa lanjut? Oke, selesai penyampaian visi misi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Paslon 03 untuk menyampaikan yel-yelnya selama 1 menit. Waktu kami persilakan. Nias bangkit sama Inoniu. Pilihan kita 03. Nang. Nias bangkit Inoniu. Nomor 3. Menang. Noh. Udah cukup Pak. Masih ada 2 menit, 2 detik, 2 menit, 2 detik lagi. Udah cukup Sudah? Pak. Oke, terima kasih. Ya. Tidak perlu lama-lama Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak pasangan calon 03. Selanjutnya, giliran berikutnya saya minta kepada Bapak pasangan calon nomor 4 untuk memaparkan visi dan misinya. Kepada Bapak Paslon nomor 04, saya persilakan. Waktunya tetap 3 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, yang kami hormati seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Kota Gunung Stoli. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yahobu, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor 4 atas nama Ruseki Baruhu, SHMH, calon Bupati Nias, dan Asaldin Gea, calon Wakil Bupati Nias, atau yang dikenal dengan sebutan Paslon Aroli, menyampaikan penjelasan visi misi kami sesuai dengan tema yang dipilih oleh panitia pada debat pada hari ini. Visi yaitu mewujudkan Nias sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan. Visi ini mengandung makna yaitu sejahtera, makna bahwa akan terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pembangunan yang berkelanjutan mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga keberlanjutan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih optimal.
Selanjutnya dalam adapun yang menjadi visi misi kami, yang pertama mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata. Yang kedua, mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan bersinergi. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat menuju kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan kearifan lokal. Sesuai dengan tema yang dipilih hari ini, maka visi dan misi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan upaya memajukan daerah, yakni pertama, peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata dengan program unggulan yang selesai. Baik. Oke, terima kasih pada Bapak pasangan calon 04. Selanjutnya silakan menyampaikan yel-yelnya dengan waktu 1 menit. Kami persilakan. Demokrat siap. Salam Indonesia Raya. Gerindra Arali. sahabat kita Arali menang. Sekali lagi ya. Demokrat siap. Salam Indonesia Raya. Gerindra Aroli sahabat kita Aroli menang. Demikian sudah cukup. Oke, masih ada waktu Pak? Sudah cukup Bapak. Oke, terima kasih Pak atas atensinya. Selanjutnya selesai pada segmen 1, pemaparan visi dan misi yang terkait dengan tema debat oleh pasangan calon. Selanjutnya kita masuk pada segmen 2, penajaman visi misi melalui pertanyaan moderator, pendalaman visi misi dan program pasangan calon untuk tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Saya akan bacakan soal dari panelis. Oke, sorry. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada segmen 2, izinkan kita jeda 5 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemirsa dan RRI. Yoho, saya Kapolres Nias AKBP Wawan Yudiawan SIK mengajak seluruh warga masyarakat Kepulauan Nias, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Nias, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta turut mensukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, mari kita hindari perpecahan di antara kita, karena semua kandidat yang sedang bertarung pilkada serentak ini adalah putra terbaik milik warga Kepulauan Nias. Coblos yang kau pilih, mari rayakan pesta demokrasi. Yo. Tiba saatnya kita untuk memilih.
Dengarkan dan tonton debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias pada pemilu 2020 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah hari Sabtu 24 Oktober 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz, YouTube RRI Gunung Sitoli dan Facebook KPU Kabupaten Nias. Rahasia, jujur dan adil. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dan Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Untuk Indonesia, Indonesia. Saya, Novan Mas Kurnia Hura, Ketua Bawaslu Kabupaten Nias, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nias untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi seluruh tahapan pilkada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Tiba saatnya kita untuk Yoho, saya Kapolres Nias AKBP Wawan Yudiawan SIK mengajak seluruh warga masyarakat Kepulauan Nias, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Nias, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta turut mensukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, mari kita hindari perpecahan di antara kita karena semua kandidat yang sedang bertarung pilkada serentak ini adalah putra terbaik milik warga Kepulauan Nias. coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Yo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari masyarakat pemilih Kabupaten Nias, saya Firman Midepa sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias mengajak untuk mengikuti atau menyaksikan debat publik pertama antara pasangan calon yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020 jam 9 pagi sampai selesai melalui live streaming akun Facebook KPU Nias, siaran RRI Gunung Sitoli dan siaran juga News TV dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Acara ini mempedomani protokol kesehatan. KPU Kabupaten Nias melayani. Yo. Kita memilih ama ira ina memilih ketua bupati wakil bupati Kabupaten Nias. Pemilih berdaulat, negara kuat. KPU Nias melayani. KPU Nias sukseskan pilkada tahun 2020. Ya Allah. Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Nias, mari persiapkan diri untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di TPS masing-masing dengan mengikuti protokol. Selanjutnya masuklah kita pada segmen kedua, penajaman visi dan misi melalui pertanyaan moderator, pendalaman visi dan misi program pasangan calon untuk tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Pada segmen ini, setiap pasangan calon akan mendapat pertanyaan yang sama. Berarti satu soal dijawab oleh pasangan calon 01, 02, dan 03 dan 04 dengan soal yang sama. Oke, saya persilakan 01 untuk berdiri.
Pertanyaannya, nanti saya mulai ketika selesai baca pertanyaan, mungkin nanti saya akan minta lempar kepada yang lain untuk saya bacakan soalnya. Sesi kedua pertanyaan untuk semua pasangan calon. Salah satu keterbatasan NIAS dalam rangka pembangunan wilayah adalah sulitnya membawa hasil komoditi dari NIAS menuju ibu kota provinsi atau daerah lain melalui transportasi darat maupun laut serta udara. Pertanyaan, menurut Bapak pasangan calon, apa program yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah transportasi darat, laut, serta udara dari dan ke NIAS? Terima kasih. Oke. Masalah utama sebenarnya bukan transportasi antar pulau, ya, tetapi masalah transportasi di dalam pulau. Kalau kita lihat bahwa statistik jalan di Kabupaten Nias 768 km panjangnya dan dalam kondisi rusak hampir 593 km. Ini yang membuat nilai tukar petani sangat rendah, sehingga hasil pertanian petani itu tidak bernilai karena dipotong dengan transportasi darat di Pulau Nias sendiri. Kalau antar pulau itu sudah mulai lancar, dan kalau udara juga sudah mulai lancar. Jadi yang jadi persoalan adalah apabila dibenahi aksesabilitas di dalam antar desa ke desa, desa ke kecamatan, maka ini sudah sangat membantu. Bayangkan di Iodane, Kecamatan Sumele-Mele, ada pisang tidak bisa dijual, walaupun nilainya kalau sampai di Hiliweto itu bisa sampai 15.000. Ini karena masalah akses. Terus masih, dan juga karet itu harus terdiskon harga di sana sekitar Rp1.200. Dibandingkan kalau bayangkan kalau itu jalan sudah lancar dan akses roda 4 sudah dilalui, maka nilai tukar petani otomatis akan meningkat. Ini yang kami sebut desa terakses dan petani jadi produktif. Karena dengan mereka mampu diakses oleh roda 4, maka mereka akan memperoleh nilai tukar yang lebih baik dalam hal hasil pertaniannya. Yang kedua, yang jadi persoalan sebenarnya adalah karena Kabupaten Nias menghasilkan sumber daya primer, sementara mengkonsumsi sumber daya atau hasil-hasil produksi industri. Di sini terjadi ketimpangan nilai antara yang primer dengan hasil produk industri. Ke depan, Nias harus punya bagaimana cara untuk meningkatkan nilai tambah internal maupun bagaimana menurunkan logistik cost dari hasil-hasil produksi manufaktur. Tentu ini juga dipengaruhi oleh besarnya pasar, market size yang ada di Kabupaten Nias. Kurang lebih itu. Oke, ada lagi? Masih ada 38 detik lagi. Cukup. Oke, terima kasih Bapak pasangan calon 01. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami undang Bapak pasangan calon 02. Dibacakan ulang atau saya baca ulang ya Pak ya? Boleh. Oke, sesi yang sama dengan pertanyaan yang sama. Salah satu keterbatasan Nias dalam rangka pembangunan wilayah adalah sulitnya membawa hasil komoditi dari Nias menuju ibu kota, provinsi atau daerah lain melalui transportasi darat maupun laut serta udara. Pertanyaannya Pak, menurut Bapak pasangan calon, apa program yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah transportasi darat dan laut serta udara dari dan ke Nias? Kami persilakan Pak. Baik, sebenarnya masalah yang paling krusial adalah lokal.
hasil-hasil bumi atau komoditi di desa tidak bisa masuk ke kota Kabupaten Nias, tidak bisa masuk ke kota Gunung Sitoli, apalagi dikirim. Karena apa? Memang selama ini konsentrasi pembangunan ekonomi itu tidak berorientasi pada desa atau kepada rakyat desa yang tertinggal. Di desa tidak tersedia infrastruktur. Saya tambahkan, rusak berat jalan infrastruktur di Kepulauan Nias 54% itu rusak berat. Yang baik hanya 26%, dan sebagian besar itu ada di desa. Ini mengakibatkan rakyat desa tidak semangat untuk mereka mengeksploitasi atau mengembangkan potensi-potensi di daerah karena tidak bisa, aksesnya tidak ada. Ini masalah yang justru sangat krusial. Sehingga di dalam program kami pembangunan ekonomi itu dikonsentrasikan pada desa. Ya, kalau itu sudah betul-betul infrastrukturnya siap, ya masyarakatnya pasti akan punya semangat untuk meningkatkan pendapatannya dan bisa terjual ke kota. Sekarang terbalik. Jadi orang desa beli kebutuhan makan itu dari kota. Ini terbalik. Harusnya kebutuhan itu pangan itu harusnya dari desa masuk ke kota. Nah, ini yang memang perlu kita pikirkan bersama. Sementara itu kalau memang komoditi-komoditi itu sudah bagus, banyak, bagaimana supaya transportasi bisa kita lakukan? Jelas kalau di Kabupaten Nias kami ingin ada satu pelabuhan laut. Ya, itu yang paling mungkin. Kalau udara mungkin sangat terbatas membawa komoditinya, tapi pelabuhan laut, sehingga tol laut yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Itulah keberadaan atau kedatangan Krisful di Kabupaten Nias. Kita akan melakukan perubahan, ya, perubahan terhadap apa yang terjadi saat ini, di mana sarana jalan, infrastruktur yang sangat rusak, sehingga kedatangan kita di Kabupaten Nias kita akan benahi itu, sehingga komoditi yang dari desa ke kota akan bisa terlaksana sesuai harapan masyarakat, tidak dengan penderitaan. Dan kita akan koordinasi dengan juga kepada tingkat provinsi, jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Nias bisa juga diperbaiki, dan juga jalan-jalan kabupaten diperbaiki, dan koordinasi dengan desa juga adanya proyek-proyek desa, sehingga perawatan dilaksanakan. Stop, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak pasangan calon 02. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita persilakan Bapak pasangan calon 03 untuk berdiri di depan podium. Saya akan bacakan pertanyaan untuk semua pasangan calon pada sesi kedua. Salah satu keterbatasan Nias dalam rangka pembangunan wilayah adalah sulitnya membawa hasil komoditi dari Nias menuju ibu kota provinsi atau daerah lain melalui transportasi darat maupun laut serta udara. Pertanyaannya, Pak, adalah menurut Bapak apa program yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah transportasi darat, laut, serta udara dari dan ke Nias? Saya persilakan, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Menurut para calon, menurut kami paslon nomor urut 3, ini pengangkutan hasil komoditi yang ada di Kabupaten Nias sebenarnya tidak ada masalah. Hanya persoalannya cukup serius adalah pengangkutan dari desa ke kecamatan Kabupaten Nias. Tentu prioritas NONIU adalah akses dari desa ke kecamatan di 10 kecamatan di Kabupaten Nias. Pembangunan jalan hotmik ini yang paling utama di 10 akses kecamatan, ya, dari kabupaten ke kecamatan, dan mungkin persoalan pengangkutan udara ini kan menjadi kewenangan pusat. Tentu pasangan kami karena ada juga program pusat
ini masalah tol laut, tentu nanti pemerintah daerah akan meminta dukungan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya ini masalah tol laut. Soal masalah udara, tentu ini adalah tetap juga kewenangan pusat, dan pelabuhan juga adalah kewenangan pusat. Ini dari kami yang kami bisa jawab sesingkat-singkatnya, dan mudah-mudahan apa harapan masyarakat tentang persoalan-persoalan untuk mengatasi masalah di darat ini, kami akan melakukan ini ke depan dengan membangun akses di seluruh kecamatan di Kabupaten Nias. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 1 menit Udah 23 cukup, Pak. detik. Sudah cukup. Cukup? Ya. Oke. Cukup Pak? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Bapak pasangan calon 03, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kembali Pak. Yel-yelnya Pak. Nggak ada yel-yel ya Pak? Nggak ada, di sini nggak ada Pak. Mohon Bapak, sorry apanya, karena ini waktu. Oke, saya selanjutnya masuk pada giliran berikutnya adalah pasangan calon nomor 04. Siap. Saya persilakan Pak. Saya bacakan ulang Pak. Silakan Pak. Sesi 2 pertanyaan untuk semua pasangan calon. Ilustrasinya adalah salah satu keterbatasan Nias dalam rangka pembangunan wilayah adalah sulitnya membawa hasil komoditi dari Nias menuju ibu kota, provinsi, atau daerah lainnya melalui transportasi darat maupun laut serta udara. Titik. Pertanyaannya Pak adalah, menurut Bapak, apa program yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah transportasi darat, laut, serta udara dari dan ke Nias? Dipersilakan Pak. Terima kasih. Mengenai transportasi darat, udara, mengenai hasil komoditi pertanian atau hasil dari Nias, sebenarnya permasalahannya Pak dari daerah ke sentral atau ke kota. Kalau untuk transport ke luar masih memungkinkan. Yang paling kita utamakan nanti bagaimana membangun infrastruktur dari desa ke ibu kota. Ya, bagaimana sekarang kita bersyukur dulu hanya 30% desa ini terakses. Sekarang tinggal 24 desa lagi Pak yang belum terakses masuk kendaraan roda 4. Ada 15 desa yang karakteristiknya wilayahnya yang sangat sulit untuk dibangun karena wilayahnya itu harus bangun jembatan dan lain sebagainya, kesulitan yang sangat tinggi. Oleh itu tidak perlu kita berjanji banyak, perlu kita sadari bahwa pilkada ini hanya 3 tahun Pak, hanya 2 tahun anggaran. Jangan kita asal bingung bangun ini, tapi pasangan Aroli mengoptimalkan perbaikan jalan dari desa ke sentral produksi penampungan nanti di ibu kota. Saya rasa itu langkah-langkah yang harus diperhatikan. Masalah itu membawa hasil komoditi dari Nias ke luar daerah, itu juga kita dukung melalui ekspedisi yang terakses dengan baik nanti Pak. Tapi prinsipnya dulu dari desa itu ke sentral atau ke pusat kota. Saya rasa itu. Dilanjutkan. Silakan, masih ada waktu 1 menit 01 detik. Silakan. Ketertinggalan ini di mana-mana daerah di seluruh Indonesia itu hampir merata. Terutama di pulau-pulau itu kita tidak bisa pungkiri itu. Maka ini akan berhubungan dengan cost operasional. Maka untuk kita menjembatani itu, maka kita memberdayakan BUMDes yang sudah ada dan mendorong BUMDes di setiap desa yang belum ada. Maka ini koperasi ini akan koperasi ini kita akan galakkan lagi. Koperasi ini kita galakkan lagi, dan pemerintah daerah
ada satu penampungan hasil bumi. Nanti akan masuk ke ranah subsidi. Maka sehingga untuk Stop. Ya. Selesai, Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak pasangan calon 04. Kami persilakan duduk kembali. Ya, demikian segmen 2 telah selesai. Kita jeda sejenak. Kembali kepada pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia. Oke, tepuk tangan. Aida sokeda aine kita memilih ira ama ira ina memilih kedah bupati bawakil bupati Kabupaten Nias. Pemilih berdoa negara kuat, KPU Nias melayani. KPU Nias sukseskan pilkada tahun 2020. Ya Allah, Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Nias, mari persiapkan diri untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di TPS masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan. Aida sokeda zimaituria kedaji maituria bandevi si soya ita ya iya bawa si pelendua batanggal si siwa alwa pemilihan. Saya Firman Medeva sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap atau DPT untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. Ayo sukseskan pilkada Kabupaten Nias, tolak politik uang, jauh. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Aine kita memilih ira ama ira ina memilih kedah bupati bawakil bupati Kabupaten Nias. Pemilih berdoa negara kuat, KPU Nias melayani. KPU Nias sukseskan pilkada tahun 2020. Ya Allah, Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Nias, mari persiapkan diri untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di TPS masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan. Aida sokeda zimaituria kedaji maituria bandevi si soya ita ya iya bawa si pelendua batanggal si siwa alwa pemilihan. Saya Firman Medeva sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap atau DPT
untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. Ayo sukseskan Pilkada Kabupaten Nias, tolak politik uang, jauh. Bapak seluruh pasangan calon, saya tadi dikasih masukan dan saran, nanti apabila menjawab pertanyaan Bapak pasangan calon untuk melihat kamera, tidak melihat moderator, karena akan dilihat oleh pemirsa dan pendengar. Oke, itu masukan dan saran tadi dari panitia. Selanjutnya kita masuk pada segmen ketiga. Pertanyaan dari moderator terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai dengan konteks debat kali ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Pada segmen kali ini, pasangan calon memberikan tanggapan pertanyaan moderator tentang isu-isu faktual sesuai dengan konteks debat kali ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Waktunya 3 menit dengan soal yang berbeda-beda. Dengan soal yang berbeda-beda antar pasangan calon. Oke, dengan sekali lagi saya informasikan, dengan soal yang berbeda-beda antar pasangan calon, saya akan membacakan pertanyaan kepada seluruh pasangan calon. Oke, saya undang Bapak pasangan calon 01 untuk di podium. Salah satu misi pasangan calon 01 adanya desa yang terakses, ibu kota yang terurus, dengan jumlah desa yang 170 yang terdiri dari 87 desa sangat tertinggal, 73 desa tertinggal dan 10 desa berkembang, sementara desa maju dan mandiri tidak ada. Titik. Pertanyaannya, Bapak pasangan calon 01, apa program Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan? Oke? Saya kasih waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Betul bahwa itu data yang mengenai desa tertinggal dan desa sangat tertinggal berdasarkan indeks desa membangun tahun 2019. Tahun 2020 mungkin mengalami perubahan. Tetapi poinnya adalah bahwa pembangunan kita harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan untuk bisa dievaluasi dan untuk bisa diukur. Data yang disampaikan tadi benar bahwa ada 87 desa sangat tertinggal dan bahkan 30 desa terisolasi. Kalau tadi Pak Paslon nomor 4 menyampaikan 24, itu mungkin update data untuk tahun 2020. Tetapi yang kami gunakan referensi adalah 2018 dan 2019. 30 desa terisolasi ini yang jadi persoalan sebenarnya. Karena tadi kita sudah bahas bagaimana desa-desa tersebut mempunyai nilai tukar pertanian yang sangat rendah. Karena mereka tidak bisa menjual apa yang menjadi hasil pertanian mereka. Pemerintah harus hadir untuk kepada mengangkat kesejahteraan masyarakat yang tertinggal tersebut. Dengan bagaimana caranya? Dengan memperbaiki aksesibilitas. Ingat bahwa ada beberapa indikator dalam mengukur kemajuan desa, pembangunan desa. Salah satu indeks kesejahteraan sosial, indeks prasarana, dan ada banyak indeks-indeks yang lain. Sehingga pada saat kita melakukan pembangunan akses tersebut, maka indeks tersebut akan terimprove. Apabila itu terimprove, maka indikatornya akan baik.
otomatis kesejahteraan mereka akan meningkat, walaupun tidak sekaligus, akan bertahap. Maka kami juga punya strategi, yaitu mensinkronkan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk mencapai sinergi, agar sinergitas dua program tersebut, karena sekarang sebenarnya pembangunan banyak di desa dengan adanya dana desa. Asumsikan ini sebelum corona, belum ada refocusing anggaran dan segala macam. Asumsikan bahwa model yang sama akan terjadi di tahun yang akan datang. Maka sinkronisasi pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten akan mempercepat proses perbaikan ketertinggalan tersebut. Selain itu, Kabupaten Nias masih daerah tertinggal, termasuk salah satu dari 62 kabupaten tertinggal di Indonesia. Dan di sana ada 27 indikator yang harus diperbaiki. Pemerintah akan fokus kepada indikator tersebut, perbaiki satu-satu. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tersebut akan terperbaiki. Karena pemerintah tanpa tujuan untuk mensejahterakan masyarakat adalah sia-sia. Maka prinsip Rp1 pengeluaran pemerintah harus memberikan manfaat lebih dari Rp1 kesejahteraan harus dilakukan. Oke, terima kasih Bapak 01. Kami persilakan duduk kembali. Kami undang Bapak pasangan calon 02 untuk berdiri di podium. Perhatikan kamera Pak, izin. Pertanyaan ilustrasinya adalah salah satu misi pasangan calon 02 adalah membentuk BUMDes di setiap desa dan meningkatkan kemampuan manajemen BUMD secara profesional dan sekaligus dapat menangani pekerjaan konstruksi sehingga menjadi sumber pendapatan daerah. Titik. Oke, pertanyaannya adalah buat Bapak pasangan calon nomor 2 adalah jelaskan program membentuk BUMDes yang profesional di Nias. Waktu kami beri 3 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami akan menjawab. Memang ini kami anggap program yang menjadi unggulan. BUMDes ini dalam rangka menumbuhkan atau memutar ekonomi kerakyatan yang ada di desa. Bagaimana mempersiapkan BUMDes ini? Ini BUMDes di Kabupaten Nias belum semua ada. Justru kita coba bangun ini BUMDes. Bisa dibayangkan kalau 5 orang satu BUMDes, 170 desa, sudah 850 tenaga kerja baru. Bagaimana memberi keterampilan kepada mereka? Kita akan menyiapkan balai latihan kerja, BLK. Mereka diberi keterampilan sehingga dia mampu mengelola apa yang ada di daerah itu dan diberi pendampingan. Kemudian masalah manajemen BUMD. BUMD ini kita andalkan untuk mendapatkan PAD. Selama ini pengelolaan yang ada di BUMD seperti untuk membuat aspal itu, ya, mixing plan atau apa namanya itu diberi kepada pihak ketiga untuk mengelolanya. Kenapa kita tidak kelola sendiri sehingga kontraktor-kontraktor kecil bisa melakukan pembangunan di Kabupaten Nias, tidak harus kontraktor besar yang dibawa dari seberang. Nah, ini di dalam rangka meningkatkan kita punya PAD. Kemudian kegiatan konstruksi. Ya. Kegiatan konstruksi, kita berharap sebenarnya Kabupaten Nias ini kita punya kemampuan itu. Kita latih, kita cari tenaga-tenaga ahli. Sehingga pembangunan di seluruh Kepulauan Nias kalau bisa, ya BUMD Kabupaten Nias yang membangun, nggak perlu mendatangkan dari seberang sana. Ya, jadi melalui ini maka Nias sebagai kabupaten induk kembali lagi dia pada posisinya bahwa dia kuat, ekonominya kuat melalui BUMD ini. BUMD dan BUMDes ini jadi nyawanya untuk mengelola perekonomian di Kabupaten Nias. Terima kasih. Negara
telah memberikan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Desa ini untuk bagi negara sangat memuaskan dan sangat dibutuhkan. Karena di sini adalah sumber semua perekonomian suatu negara. Dan dalam hal ini kita akan membuat BUMDes ini sesuai dengan daerahnya. Badan usaha milik desa akan kita perkuat ini nantinya. Stop. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pada Bapak pasangan calon 02. Kami persilakan kembali. Oke, selanjutnya masuk pada pasangan calon 03. Kami persilakan, Pak, berdiri di podium. Oke, pertanyaannya, ilustrasinya, Pak. Salah satu misi pasangan calon 03 adalah membangun perekonomian rakyat berpotensi pada sumber daya lokal. Oke, ilustrasinya, salah satu misi pasangan calon 03 adalah membangun perekonomian rakyat berpotensi pada sumber daya lokal. Oke, pertanyaannya, apa bentuk konkret dan prioritas program membangun perekonomian rakyat berpotensi sumber daya lokal yang Bapak lakukan? Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Pasangan NU memiliki program utama di bidang pertanian, peternakan, peternakan dan persawahan, perikanan, dan kepada seluruh akses yang didukung oleh tenaga penyuluhan juga. Ini juga nanti non-PNS atau PPL yang non-PNS akan kami gerakkan, nanti kami akan buat semacam perekrutan non-PNS untuk pertanian dan termasuk perikanan, dan untuk PNS kami akan tingkatkan juga ini masalah sumber daya manusia, karena selama ini di bidang pertanian, perikanan dan kelautan ini untuk Kabupaten Nias tidak ada. Kedua, menghadirkan ekskavator di seluruh kecamatan. Ini juga ada di program kalau nggak salah di pasal nomor 2, dan tentu ini kami sudah buat ini bulan Januari yang lalu. Ini kami sudah sampaikan di atas bahwa kami akan memberikan fasilitas dari 0,2 sampai 0,5 hektar pembukaan lahan baru untuk pembukaan lahan-lahan yang tidur selama ini, dan tentu bagi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nias kami akan programkan bibit-bibit unggul yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nias. Karena selama ini kami lihat bahwa kapulaga, ini masalah pohon pisang dan lain sebagainya, ini tidak diawasi oleh tenaga-tenaga PPL kita. Di bidang pertanian akan menghasilkan tangkapan ikan di nelayan seperti di Tagaule kemarin atau di Boziona kemarin. Ini sumber penghasilan tentang ini kurang. Kami akan buat rumpon di perikanan ini supaya tangkapan ikan ini bisa memadai untuk masyarakat. Ini sekian dan terima kasih. Masih ada 24 detik lagi, silakan. Ya, baik, kami akan membuat masalah UPTD, UMKM di desa-desa, di kecamatan, di kecamatan di seluruh Kabupaten Nias. Hanya itu dulu. Masih ada 9 detik lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kami persilakan Bapak duduk kembali. Ya. Oke, selanjutnya kami undang Bapak pasangan calon 04 untuk berdiri di podium, Pak.
Oke, ilustrasinya Pak. Salah satu misi pasangan calon 04 adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata. Titik. Pertanyaan. Coba Bapak jelaskan dengan konkret bentuk program pertanian, kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan yang Bapak lakukan. Lokasinya di mana dan komoditi unggulan apa serta bagaimana konsep pengelolaannya. Oke, dapat Pak? Pertanyaannya? Untuk meningkatkan apa tadi? Oke, saya baca ulang. Pertanyaannya. Oke Pak, bisa Bapak oret-oret keywordnya? Pertanyaan langsung atau saya coba ulang lagi dari ilustrasinya. Salah satu misi pasangan calon 04 adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasiskan potensi pertanian, kelautan, dan pariwisata. Titik. Oke, pertanyaannya Pak. Coba jelaskan dengan konkret bentuk program pertanian, kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan yang Bapak lakukan, lokasinya di mana dan komoditi unggulannya apa serta bagaimana konsep pengelolaannya. Oke, dapat dimengerti Pak? Bisa. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Salah satu visi misi atau program unggulan dari Aroli adalah membangun ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ada 3 tadi tempat, yaitu pertanian, kelautan, dan pariwisata. Nanti kelautan ini dijelaskan oleh Bapak calon wakil karena beliau ini relevasinya di sana sangat bagus. Mengenai pertanian, produk unggulan yaitu memotivasi petani dengan memberikan penyuluhan yang cukup, memperbaiki irigasi, dan memberikan dukungan atau dorongan untuk mensubsidi bibit dan pupuk sehingga petani bisa melaksanakan pertanian dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Kemudian masalah pariwisata. Memang di Kabupaten Nias daerah wisata itu masih dalam tahap pembenahan, dan inilah yang perlu kita lakukan, pembangunan yang berkelanjutan. Ya, tapi itu beberapa pantai dan salah satu yang sudah dapat digunakan yaitu Moboauhu, dan itu juga kita dorong dan kita sempurnakan supaya ke depan bisa menghasilkan PAD. Jadi itu program-program yang kita lakukan sehingga nanti hasil-hasil pertanian ini
bisa kita tampung, bisa kita satu bentuk BUMDes atau koperasi untuk menampung hasil-hasil pertanian, sehingga nanti hasil-hasil pertanian itu bisa terjual dengan baik. Masalah kelautan, persilahkan Bapak. Ya, kami jawab masalah tentang kelautan. Sebetulnya kelautan ini sederhana saja. Ya, sederhana, menggalakkan lagi koperasi nelayan. Menggerakkan lagi koperasi nelayan dan memfasilitasi para nelayan ini dengan alat tangkap, termasuk kapal-kapal penangkap ikan. Dan kita akan menampung hasil dari nelayan kita di koperasi-koperasi kita, dan akan kita bekerja sama dengan luar Pulau Nias, karena bagaimanapun kita harus bekerja sama dengan para pemodal. Itu saja. Habis, stop. Habis. Ya, terima kasih Bapak 04. Kami persilakan untuk duduk kembali. Oke, pemirsa dan pendengar RRI sekalian. Sebelum masuk pada segmen keempat, kita jeda sejenak. Terima kasih. Iya, baik pendengar RRI Gunung Sitoli dan juga pemirsa RRI Net, beberapa segmen telah kita dengarkan bersama dan ikuti pada acara debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias tahun 2020. Dan dapat kami gambarkan juga situasi di auditorium Faudus Hitalombanu RRI Gunung Sitoli dan juga di sekitar auditorium ini tetap berjalan dengan kondusif dan aman tentunya. Dan seperti yang kita sampaikan pada awal acara tadi, rekan Ida, bahwa pada debat publik pertama ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan daerah. Dan pada debat publik ini juga antar pasangan calon ini merupakan bagian dari tahap pilkada dengan tujuan menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat di Kabupaten Nias. Iya, dan tentunya juga dengan kata lain bahwa pelaksanaan debat publik ini untuk menyebarluaskan profil begitu, visi dan misi seperti yang sudah disampaikan tadi, dan juga program kerja paslon kepada pemilih dan masyarakat nantinya. Iya, kita ketahui juga pada debat publik di Kabupaten Nias untuk tahun 2020 ini ada sekitar 4 pasangan calon ya rekan Ida ya, dan tentunya juga pada saat di debat publik tahap pertama ini mereka menyampaikan visi dan misinya, dan ini juga nantinya informasi dari pihak penyelenggara dari KPU Kabupaten Nias bahwa pelaksanaan debat publik ini akan berlangsung selama 3 tahap ya. Dan tahap pertama pada hari ini yang saat ini sedang terselenggara, dan tahap kedua nanti pada bulan November, dan tahap ketiga akan juga dilaksanakan pada akhir bulan November 2020, tentu dengan tema-tema yang sudah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara KPU. Ya. Dan rekan Denny, dapat kita informasikan juga bahwa acara debat publik pertama ini masih akan terus berlangsung ya, karena masih ada beberapa segmen lagi. Namun usai segmen ketiga tadi, saat ini sedang jeda sebentar, dan kemudian masih dengan persiapan berikutnya untuk melanjutkan beberapa segmen pada debat pilkada ini. Dan dapat kita informasikan juga kepada pendengar dan pemirsa ini bahwa jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada 2020 yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias ini ada sebanyak 87.349 orang maksudnya, di mana dari perincian itu ada sebanyak 41.897 laki-laki dan 45.452 orang perempuan. Iya, dan pendengar dan juga
pemirsa RRI di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan dan juga ikut menyaksikan acara debat publik pertama pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020. Kami informasikan juga bahwa saat ini di suasana baik itu di dalam auditorium maupun di luar auditorium cukup terlaksana dengan baik ya, dan kita berharap juga ini tetap lancar pelaksanaannya, dan juga dengan dilaksanakannya debat publik ini maka masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung seperti apa visi dan misi dari keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020. Ya, kami informasikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa acara ini selain disiarkan melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli di frekuensi 96,2 MHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo dan live streaming di YouTube RRI Gunung Sitoli. Ya, dan pendengar, selanjutnya nantinya akan kita masuk pada segmen keempat ya, di mana juga pada segmen keempat ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Pada segmen ini, moderator akan bertanya kepada pasangan calon pertanyaan yang berkaitan dengan penajaman tema topik debat kita hari ini. Waktu untuk menjawab 3 menit dengan soal yang berbeda, dengan pertanyaan yang berbeda oleh masing-masing pasangan calon. Oke, saya undang Bapak pasangan calon 01 untuk berdiri di podium. Oke Pak, siap. Untuk pasangan calon 01, dengan fakta prevalensi stunting yang tinggi di Kabupaten Nias, secara tidak langsung akan menjadi sebuah ancaman pembangunan di Kabupaten Nias pada masa depan. Titik. Pertanyaannya Pak, bagaimana upaya atau program yang akan Bapak lakukan untuk menekan angka stunting yang tinggi di Kabupaten Nias? Titik. Sudah, terima kasih. Dimulai. Terima kasih. Memang angka stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Nias termasuk tinggi di Sumatera Utara, kalau nggak salah sekitar 32%, dan ini termasuk tinggi, walaupun tidak tinggi sekali. Masalah stunting ini kan masalah pendapatan yang rendah dan masalah pengetahuan ibu, dan juga masalah sanitasi. Karena ini terkait dengan 3 hal tersebut, maka pemerintah ke depan harus melakukan perbaikan sanitasi lingkungan di mana anak tumbuh berkembang. Kemudian juga intervensi gizi, tentu ada program PKH yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tentu pemerintah daerah harus juga melakukan upaya-upaya mengatasi stunting ini dengan melakukan penyuluhan kesehatan kepada orang tua untuk memperhatikan gizi anak. Yang jadi persoalan juga adalah masalah kultural kita,
tentang diversifikasi makanan. Sebenarnya untuk mendapatkan gizi yang baik, tidak harus semua makanan yang dari luar. Di lingkungan rumah tangga pun sebenarnya bisa dilakukan asal pengetahuan orang tua dapat di-upgrade dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan. Sekaligus juga ini perlu di-manage dengan baik. Jadi harus dimonitor dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan program mengatasi stunting ini. Jadi bukan melulu kepada isi daripada programnya, tapi the way to manage. Cara memanagenya juga, bahwa ini program yang sangat serius. Harus dimonitor dari hari ke hari, perkembangan penurunannya. Dan disinilah sebenarnya fokus yang kami sebut kerja fokus untuk melakukan perbaikan tersebut. Jadi bukan sekedar melakukan penyuluhan, bukan sekedar melakukan intervensi program, tetapi day-to-day monitoringnya. Menurut kami disinilah letak kelemahan yang ada selama ini, dan ini yang harus diperbaiki ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 14-13 detik lagi. Sudah cukup Pak. Cukup? Oke. Terima kasih Bapak pasangan calon 01. Kami persilakan duduk kembali Pak. Oke, kami undang Bapak pasangan calon 02 untuk berada di podium. Oke, ilustrasinya untuk Bapak pasangan calon 02, keterlibatan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan. Untuk itu dilakukan program yang terencana. Oke, pertanyaannya, tolong Bapak jelaskan bagaimana rencana, saya ulang lagi, bagaimana rencana yang terencana tersebut dapat dilakukan. Oke, saya ulang. Oke, terima kasih. Keterlibatan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa sangat perlu. Untuk itu perlu dilakukan program yang terencana. Titik. Pertanyaannya adalah Pak, tolong Bapak pasangan calon menjelaskan bagaimana rencana yang terencana tersebut dapat dilakukan. Oke, clear Pak? Ya. Oke. Demikian kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang saya katakan tadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, karena desa ini sangat memang dibutuhkan oleh negara, karena disitulah sumber semua, baik pendidikan, dari situ juga sumber ekonomi negara. Dan dalam hal ini dalam Badan Permusyawaratan di Desa tentang perempuan juga, bagaimana cara kita untuk meningkatkan fungsi daripada perempuan ini, tentunya kita harus terlibat. Pemerintah daerah harus terlibat langsung kepada desa ini. Pendampingan kepada desa kita lakukan dalam musyawarah desa ini. Kita akan melakukan pendampingan terhadap desa. Fungsi daripada ini tentunya banyak, ya. Terhadap stunting tadi, perempuan ini perlu pendidikan. Juga dalam mereka bagaimana dalam hal bayi dalam perut pun harus sudah dipantau oleh pemerintah daerah sampai mereka besar, sampai mereka berasupan gizi yang cukup, sehingga perempuan-perempuan dalam terencana di dalam desa nantinya, sehingga ini sudah dipersiapkan. Peranan perempuan di desa juga sangat juga bermanfaat bagi pembangunan desa ke depan. Saya tambahkan bahwa perbedaan gender ini harusnya tidak jadi masalah. Kalau perempuan punya potensi bagus, maka
harus diberdayakan. Ini memang ada satu tradisi kita di Nias ini, perempuan itu dinomor duakan. Maka pada kesempatan-kesempatan tertentu, pemerintah akan memberi satu tugas kepada perempuan-perempuan ini, seperti misalnya dalam satu komunitas, ya, membangun ekonomi keluarga di satu desa. Mereka ada komunitas di situ, dan kalau itu berhasil, tentu masyarakat akan bisa menerima dia. Wah, hebat ini perempuan ini, sehingga dia bisa masuk berkontribusi di dalam permusyawaratan desa. Karena masyarakat sekarang juga sudah pintar-pintar, bisa melihat kalau memang potensial dia bisa masuk. Ini peran pemerintah, bagaimana mempercayakan kepada wanita itu dalam tugas-tugas, ya, keluarganya, meningkatkan kesejahteraannya, dan tugas-tugas lain yang menyangkut masalah pekerjaan wanita. Ini kita harapkan ke depan. Sekali lagi, perbedaan gender tidak menjadi atau membuat kita harus memilih laki-laki. Perempuan pun punya status sama dengan laki-laki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Stop. Oke, kami persilakan Bapak 02 kembali ke tempat. Oke, kita selanjutnya masuk pada sesi keempat pada pasangan calon 03. Kami persilakan untuk di podium, Pak. Oke, Pak. Saya bacakan ilustrasinya. Ya. Salah satu misi pasangan calon adalah menghadirkan pemerintahan yang melayani, bersih dan akuntabel. Titik. Lalu pertanyaannya, Pak, adalah sebutkan bentuk konkret program yang Bapak lakukan dengan menyebutkan contoh yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang akan ditingkatkan. Oke. Mengerti, Pak? Atau diulang? Ya, sekarang. Mengerti atau? Ngerti. Oke. Dimulai dari sekarang. Contoh yang kita buat dari visi misi kami dari Noniu adalah melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Nias. Satu adalah mengenai pelayanan publik. Selama ini mungkin urusan KTP, KK, akte kelahiran sangat ketertinggalan selama ini. Dan seandainya kita nanti berhasil akan pelayanan semua publik ini, kita tetap perhatikan. Masyarakat kita lagi tidak datang ke Dukcapil, malah kita melayani di desa-desa dan di kecamatan-kecamatan. Selain daripada itu, mungkin selama ini di Kabupaten Nias ini adalah kekurangan aparat pemerintahan. Seandainya kita usahakan pada masa akan datang, seandainya nomor 3 ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, maka semua pegawai-pegawai yang masih domisili di kota Gunung Stoli atau di wali kota ini segera kita pindahkan di Kabupaten Nias ini, sehingga semua urusan dan pelayanan pada masa depan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin saya teruskan kepada itu. Ya, baik. Pasangan Noniu juga memiliki program yang konkret. Yang pertama adalah dengan kantor-kantor pemerintahan sekarang yang berada di kota Gunung Stoli. Kami pasangan Noniu, Dohare dan Julius Lase punya program yang sampai tanggal 23 sampai tahun 2023 pelayanan kepada masyarakat yang selama ini berada di kota Gunung Stoli, seluruh aktivitas masyarakat, seluruh aktivitas pemerintah kami akan pindahkan di Kabupaten Nias paling terlambat tahun 2023. Ini dulu program kami yang pertama, karena
biarlah masyarakat Nias, kalau yang sekarang bahwa masyarakat Nias tidak melihat bahwa Kabupaten Nias itu adalah ibu kota Kabupaten Nias. Ya, kalau kita lihat dari pesisir pantai, bahwa kita tidak nampak bahwa ibu kota Kabupaten Nias itu ada di mana. Yang dilihat sekarang adalah kota Gunung Sitoli. Jadi kami akan pindahkan seluruh aktivitas perekonomian juga masyarakat di kecamatan atau di Kabupaten Nias bisa berjalan baik dan bisa menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat kalau pindah seluruh aktivitas pemerintah paling terlambat tahun 2023 yang akan datang. Tentu harapan kami ini benar-benar itu hari. Stop. Ya. Oke, demikian. Terima kasih Bapak pasangan calon 03. Siap. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, Pak. Oke, demikian tadi dari pasangan calon 03. Selanjutnya kami undang Bapak dari pasangan calon 04 untuk berada di podium. Oke. Sesi keempat pada pasangan calon 04. Pertanyaan langsung, Pak. Bagaimana program konkret pasangan calon dalam meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian petani tradisional dan hasil perikanan nelayan tradisional di Kabupaten Nias. Dapat mengerti, Pak? Dapat, Pak. Oke. Terima kasih. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kabupaten Nias sebahagian besar adalah daerah pertanian. Oh ya, sorry. Daerah pertanian. Dan di bibir pantai adalah daerah persawahan dan perikanan, dan di daerah gunung adalah perkebunan. Jadi untuk meningkatkan produktivitas petani, pemerintah berencana membuat satu sentral penampungan hasil produksi pertanian di tingkat kecamatan. Masalah transportasi atau pemasaran hasil-hasil pertanian tadi sudah disampaikan bahwa bisa bekerja sama dengan koperasi atau BUMDes. Jadi di dalam hal ini bisa kerjasama koperasi dengan membuat investor atau bekerja sama dengan ekspedisi supaya hasil-hasil pertanian itu bisa terjual dengan baik dan bertambah nilai dengan baik. Masalah kelautan kami serahkan calon wakil bupati. Ini pertanian dengan kelautan, perikanan dan kelautan hampir berkaitan satu sama lain karena memang satu arah untuk kehidupan manusia. Maka tadi kita sudah bahas bahwa koperasi ini perlu. Koperasi ini kita tidak tawar-menawar lagi. Karena koperasi ini yang menghidupkan dan bisa bekerja sama dengan BUMDes yang ada di desa-desa. Maka dengan itu, maka hasil-hasil pertanian dan perikanan ini dan kelautan ini maka akan tertampung dan untuk pemasarannya juga akan mudah karena koperasi ini bisa berhubungan dengan para investor dan yang lainnya yang akan nanti diawasi oleh pemerintah daerah. Itu saja. Masih ada waktu, Pak? 16 detik lagi. Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kami silakan kembali. Demikian segmen 4
penajaman tema topik debat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Oleh moderator, kita jeda sejenak. Demikian permisa dan pendengar RRI sekalian. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Dengarkan dan tonton debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias pada pemilu 2020 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah hari Sabtu 24 Oktober 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz, YouTube RRI Gunung Sitoli dan Facebook KPU Kabupaten Nias. Jujur dan adil. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dan Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Untuk Indonesia, Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari masyarakat pemilih Kabupaten Nias, saya Firman Midepa sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias mengajak untuk mengikuti atau menyaksikan debat publik pertama antara pasangan calon yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020 jam 9 pagi sampai selesai melalui live streaming akun Facebook KPU Nias, siaran RRI Gunung Sitoli dan siaran juga News TV dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Acara ini mempedomani protokol kesehatan. KPU Kabupaten Nias melayani. Yahoo. Yoho, saya Kapolres Nias AKBP Wawan Yudiawan SIK mengajak seluruh warga masyarakat Kepulauan Nias, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Nias, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta turut mensukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, mari kita hindari perpecahan di antara kita karena semua kandidat yang sedang bertarung pilkada serentak ini adalah putra terbaik milik warga Kepulauan Nias. Coblos yang kau pilih, mari rayakan pesta demokrasi. Yo. Ira talifuse ba ira ama ira ina boy olifu ita ta ogunga masker ero mo ita baulu moroi banomo moroi banaha leweda ena lege na ita tunge corona ba ena gei le fida le moi baniha be da taroga no soda wa aurida fauma famake masker. Maadre fatua le taberega halawada bale fahati takena wada tasasai dangada tafake jabu
ena letoroi dunge corona badangada. Tak sese wana satangada. Oke, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI. Hari ini kita masuk pada segmen kelima. Debat antara pasangan calon. Pada segmen ini setiap pasangan calon mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon yang lain sesuai dengan tema debat kita hari ini. Pertanyaan diajukan dimulai dari pasangan calon 01 kepada pasangan calon yang dipilih berdasarkan undian. Nomor pasangan calon yang di kotak undian. Waktu bertanya pasangan calon 1,5 menit. 1,5 detik. Menit ya, 5 detik di sini menit, sorry. 1,5 menit. Kemudian pasangan calon yang menjawab pertanyaan dengan waktu 3 menit. Lalu ada yang bertanya, lalu ada yang menjawab. Kemudian lalu ada sanggahan dari pasangan calon yang bertanya 1,5 menit. Lalu selesai. Oke? Dapat dimengerti, Pak? Saya ulang lagi. Pasangan calon yang bertanya kepada pasangan calon yang lain. Oke? Berdasarkan undian di depan Bapak Ibu. Ini ada 4 kotak. Lalu pasangan calon bertanya berdasarkan undian tersebut. Bertanya, lalu ada yang menjawab. Pertanyaan pasangan calon yang bertanya adalah 1,5 menit. Pasangan calon yang menjawab pertanyaan 3 menit. Lalu disanggah oleh yang bertanya 1,5 menit. Selesai. Oke, dimengerti? Oke, terima kasih Bapak pasangan calon. Ya, kita mulai masuk pada segmen kelima. Oke. Oke, ada sanggahan lalu ada jawaban. Oke, ya betul. Sudah disanggah, terima kasih. Sanggah lalu ada jawaban. Dengan waktu 1,5 menit. Berarti 2 kali. Oke, nanti ada sanggahan lalu terlalu kecil. Ada jawaban dari sanggahan. Demikian informasi ini kita simulasikan tadi. Kita akan coba untuk masuk pada segmen kelima. Debat antara pasangan calon. Kami undang pasangan calon 01 untuk berada di depan, Pak, depan forum ini. Mewakilinya atau sama-sama silakan. Ya, pakai sarung tangan, Pak, katanya. Sudah ada di depan Bapak untuk memakai sarung tangannya, Pak. Tapi ada hand sanitizer. Ya. Atau ada apa nih? Ini orang dokter spesialis kandungan ini. Oke,
Kami persilakan Bapak dari pasangan calon 1 untuk membuka. Sebelah kiri ya. Tentu pertanyaan, silakan, ada 3 pasangan calon. Yang jelas pertanyaan bukan Bapak yang menjawab. Oke, silakan Pak, ambil. Oke, kembali ke podium Pak. Oke, Bapak silakan nanti. Dan seterusnya nanti pada pasangan calon 2, 3 dan 4 bertanya kepada pasangan calon lain yang cara diundi. Oke, giliran pertama 01 bertanya kepada pasangan calon nomor 04. Oke, silakan Bapak 04 untuk berdiri di podium. Tidak ada tepuk tangan. Oke. Ya, kami persilakan Bapak paslon 1 waktu 1,5 menit. Terima kasih kepada paslon 04. Bapak memvisikan mengenai pembangunan pariwisata. Pertanyaan kami, sudah berapa banyak pemerintah selama ini menghabiskan anggaran membangun objek-objek wisata, termasuk pondok wisata di Bozihena? Pertanyaan kami, seberapa banyak manfaat ekonomi yang telah dihasilkan dari pembangunan pariwisata yang telah Bapak lakukan sehingga memberikan multiplier efek kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Nias? Dan apa saja potensi pariwisata yang Anda kembangkan ke depan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat melalui program pariwisata yang Bapak gagas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Stop sebentar Pak. Waktu. Enggak, nanti. Oke, waktu Bapak ada 3 menit. Oke, pertanyaan jelas Pak? Oke, kami persilakan 04 menjawab pertanyaan dari 01. Waktunya 3 menit, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari paslon nomor 1 tentang potensi pariwisata di Kabupaten Nias. Ada beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Nias, ada pantai, Bozihena, Tagaule, dan begitu juga Semi, dan ada yang paling unik yaitu Bomboauho, nggak ada di daerah lain, hanya di Kabupaten Nias ada. Jadi pembenahan daerah wisata di Kabupaten Nias dalam tahap pembenahan, itulah makanya kita ambil tema sekali ini, visi misi kita itu melanjutkan, belum sempurna Pak. Lebih-lebih di Tagaule lagi dibenahi. Jadi harapan kita ke depan, Pak, daerah-daerah wisata ini bisa bermanfaat dan menghasilkan PAD nanti. Khususnya di daerah wisata Bomboauho sudah mulai kita kembangkan kembali dengan menemukan mata air yang baru, sehingga nanti ke depan kita sempurnakan, kita bangun sarana prasarana, seperti kita nanti rencanakan kita buat tempat pertemuan di situ, kita buat kolam renang yang standar, manakala ada nanti yang ikut seleksi TNI Polri yang bisa standar untuk berenang. Kemudian kita ajak juga dinas terkait supaya mereka juga membuat kegiatan di masing-masing unit kerja terkait. Jadi untuk ke depan memang sekarang belum menghasilkan PAD karena dalam tahap pembenahan. Yang sekali lagi belum, baik itu Bozihena maupun Tagaule dan Bomboauho, kita beri dulu kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati. Nanti kalau sudah selesai, tentu harapan kita memberikan dukungan dalam pendapatan asli daerah.
kita sempurnakan. Seperti yang disampaikan tadi Bapak bahwa kita sudah membangun pondok-pondok, tetapi yang menjadi masalah sekarang infrastruktur jalan ke sana. Itu yang menjadi soal. Ya, kita lihat dulu Tagaule itu waktu 2011 jalan kaki ke sana Pak. Sekarang sudah terakses dengan baik dan itu juga menjadi objek wisata. Jadi ke depan ini kita sempurnakan infrastruktur, sarana prasarana, utamanya jalan. Karena pariwisata itu baik jalan kalau aksesnya itu bagus. Jadi itu program-program ke depan menyempurnakan. Sekarang sudah diberi dasar. Oke. Silakan Pak disanggah. Jadi Paslon 04 sepakat dengan kami bahwa akses dulu baru kita bicara pariwisata. Pariwisata, kebijakan pengambilan kebijakan pembangunan objek wisata tanpa akses adalah pemborosan. Itu yang terjadi di Bojiona. Bojiona jadi, tetapi tidak memberikan manfaat. Tidak selalu PAD manfaatnya. Yang paling penting dulu perputaran ekonomi sekitar pengeluaran pemerintah tersebut. Dan inilah yang terjadi. Karena kenapa? Tidak punya konsep tentang pariwisata berdasarkan keunggulan komparatif. Kita latah. Selatan menjual pantai, kita juga jual pantai. Seharusnya kita mencari apa yang lebih komparatif dengan kita. Ini yang jadi persoalan. Dan inilah yang dipraktekkan selama ini sehingga ke depan kami kalau mau membangun pariwisata harus dikembangkan atas dasar keunggulan komparatif. Kalau di selatan adalah pantai, maka kita mungkin ekoturism. Tidak harus sama. Diferensiasi supaya dapat manfaat Kepulauan Nias secara keseluruhan. Dan inilah yang terjadi di selama ini. Sama halnya dengan Bombauhu. Bombauhu berapa? Perputaran ekonomi, multiplier efeknya kepada masyarakat yang sudah dihasilkan. Investasi pemerintah di sana berapa? Inilah kesia-siaan atau pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena tidak mempunyai prinsip yang kami sampaikan tadi, setiap Rp1 pengeluaran pemerintah harus mampu memberikan manfaat kesejahteraan lebih besar dari Rp1. Kalau kita pegang teguh itu, maka pemerintah akan mampu mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerahnya. Terima kasih. Ada waktu? Cukup? Oke. Cukup. Selanjutnya kami persilahkan. Sebentar Pak. Oke, waktu. Baik, terima kasih. Saran dan semacam juga pertanyaan dari Pak Paslon 1 bahwa anggaran yang kita gunakan di sana Pak itu masih pemenahan. Ya, saya katakan tadi itu belum sempurna. Jadi itu tugas kita ke depan, bagaimana supaya daerah wisata itu bisa digunakan dengan baik, terutama tadi akses ke dalam. Di Bojiona itu 4,5 miliar Pak. Iya, jadi kita bukan meninggalkan, jadi saling membangun. Yang masalah utama, sekali lagi masalah utama adalah keterbatasan anggaran. Semua kita ini yang mau calon ini mau membangun, tapi anggarannya dari mana? Tapi ini juga harus diperhatikan, link atau kerjasama dengan pemerintah pusat itu sangat diharapkan, sangat diharapkan. Bapak Bupati atau selama ini sudah dimaksimalkan sehingga dasar-dasar sudah diletakkan, tinggal menyempurnakan. Saya yakin ke depan Bojiona itu menjadi master pariwisata di Kabupaten Nias, karena itu satu-satunya di Kepulauan Nias yang punya Bombauhu itu atau air panas. Jadi kita benahi dengan baik sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Stop. Oke, terima kasih pada pasangan calon 101 dan 04. Kami persilakan 01 kembali ke tempat dan 04 kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kita masuk pada pasangan calon 02. Kami persilakan Pak mengambil undian atau yang mewakilinya. Yang ini Pak. Ya, harus. Karena pertanyaan nanti bukan buat Bapak. Oke, terima kasih. Selanjutnya giliran kedua pasangan calon nomor 02 bertanya kepada pasangan calon nomor
03. Kami undang pasangan calon 03 untuk berada di podium. Oke. Silakan pasangan calon 02 menggunakan waktu 1,5 menit membuat pertanyaan kepada pasangan calon 03. Kami mulai dari sekarang. Terima kasih. Paslon 03 ada dalam visi misinya tentang kuliah gratis juga. Apa dasar dari paslon 03 bisa memberikan kuliah gratis? Dan tolong dijelaskan. Demikian. Terima kasih. Oke. Stop. Habis. Sudah? Oke. Selesai? Oke. Klik. Oke. Pertanyaan sudah dibuat kepada pasangan calon 03 dengan waktu 3 menit dalam menjawab pertanyaan. Dapat dimengerti, Pak, soalnya? Oke. Kami persilakan kepada Bapak pendukung jaga tata tertib karena mempengaruhi. Baik. Oke, kami persilakan Pak dari sekarang. Oke. Baik, terima kasih. Kalau dari visi misi kami calon Enonio adalah untuk melaporkan untuk kuliah gratis, belum kami tertulis itu. Ya. Oh, oke. Ya, artinya saya tambahkan, maksudnya ini program di paslon 03 itu belum ada program kuliah gratis, kecuali program ya gratis itu SD, SMP, SMA dan SMK. Itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk stop sebentar, Pak. Ya, bisa. Oke, lanjut, silakan, Pak. Apa dasar daripada memberikan gratis untuk SD, SMP, SMK, SMA? Oke. Pertanyaannya. Oke. Jawab. Silakan, Pak. Ya, baik. Sebenarnya apa yang diprogramkan oleh paslon 02 sebenarnya itu dasarnya sebenarnya ini SD, SMP secara aturan bahwa itu sebenarnya gratis, itu tidak dipungut biaya apapun itu, tetapi di Nias karena kekurangan guru maka para komite sekolah masih memungut yang namanya uang komite. Tentu dalam hal ini Palase, maksud saya ini sebenarnya hanya tambahan sebenarnya, karena ini sudah aturan. Kami tambahkan SMA, SMK itu ya karena selama ini bahwa anak-anak kita tidak diperhatikan, tetapi bukan gratis sebenarnya SMA, SMK, tetapi pemberian beasiswa yang berprestasi, termasuk SD dan SMP. Jadi soal gratis sudah ada gratis sebenarnya, tinggal yang namanya kuliah gratis yang belum ada. Itu dari kami. Mohon maaf, ini aku suka dengan pertanyaan ini dan tentu supaya kami jangan terlalu banyak berdebat, hanya ini jawaban saya karena di visi misi itu sudah tertera bahwa SD, SMP, SMK itu kami akan bantu untuk memfasilitasi. Terima kasih Bapak pasangan. Oke, silakan Bapak pasangan calon 02. Ya, mengklarifikasi. Ya, jadi gini. Stop, sebentar. Kan sudah klarifikasi. Oh, sudah? Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali ya? Sudah. Oke, sorry karena tadi. Oke, demikian tadi pertanyaan dari 02 ke 03. Kami persilakan 02 dan 03 untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilahkan 03 untuk berada di depan yang mewakilinya untuk mengambil yang
kanan Pak yang pertama. Ya. Iya. Oke. Masuk pada giliran ketiga kami undang ke podium. Bapak pasangan calon 03 bertanya kepada pasangan calon nomor 02. 02. Wah, balas. Membalas. Oke. Giliran Bapak 03 bertanya pada pasangan calon 02. Waktunya 1,5 menit. Oke. Dimulai. Yang mudah-mudahan. Baik, sebenarnya sudah dipertanyakan masalah kuliah gratis dan sekolah SD, SMP, SMA. Saya tidak mau lagi berdebat karena sudah dipertanyakan walaupun bukan porsi kami. Dan untuk itu kami tidak akan berdebat lagi. Pertanyaan Pak, supaya singkat saja, dari paslon 03, kira-kira apa di dalam benak ini Pak Christian Jibua dan Pak Anul Fulilase, ini Nias baru ini di masa yang akan datang. Itu aja Pak. Oke, dapat dimengerti Pak? Ulangi, Oke, Nias baru silakan. bagaimana? Ini Nias kan di visi misi Bapak itu ada yang namanya Nias baru. Jadi artinya pertanyaannya supaya jangan terlalu berat-berat Pak, karena kita bukan teknis. Jadi kita hanya secara umum saja. Ini Nias baru ini dalam program visi misi ke depan Pak Christian Jibua dan Anul Fulilase. Silakan Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya, dan ini mungkin yang perlu saya jelaskan. Saya nantikan pertanyaan ini. Nias baru itu apa? Nias yang bangkit dan harus berubah. Kenapa kita harus bangkit? Selama ini maaf kita tidur. Kita tidak sadar bahwa kita ini tertinggal 10 tahun terus tertinggal kita. Desa-desa semakin miskin karena hasil yang dihasilkan oleh desa tidak pernah bisa terkirim ke kota karena infrastrukturnya tidak baik. Masyarakat kita pergi sekolah berlumpur, kasihan mereka. Pergi berobat ke puskesmas ada yang ditandu. Ini, jadi kita semua Ononiha harus punya suatu kepedulian yang tinggi masalah ini. Saya takut banyak kita yang tidak tahu itu. Pemimpin juga belum tentu tahu. Pemimpin harus hadir di tengah masyarakatnya yang paling miskin, yang paling sulit. Makanya programnya itu jelas. Jadi kalau pemimpin hadir di tengah masyarakatnya yang paling sulit, dia tidak bisa tidur. Karena dia pemimpin. Dia akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah masyarakatnya. Ini masalah kita. Tertinggal. Dengan kesadaran itu, mari kita berubah. Berubah kita. Dari sistem perencanaannya, pelaksanaannya di lapangan, pengawasannya dan sebagainya. Sehingga kami punya suatu rencana di dalam rangka melakukan manajemen pemerintahan. Kita pakai manajemen modern. Seorang kepala daerah bisa memonitor apa yang dilakukan oleh unsur-unsur bawahnya. Seperti kemarin terjadi di dinas kependudukan. Waduh, rakyat sampai berbulan-bulan ngurus KTP. Ini kan sangat-sangat tidak boleh terjadi sebenarnya. Kenapa bisa terjadi begitu? Kita tidak peduli. Jadi menyelesaikan masalah pelayanan ini sangat penting. Nanti kita pakai misalnya begitu ya, pelayanan itu pakai mobil seperti mengurus SIM itu loh. Dia datang ke daerah begitu menyelesaikan di tempat supaya cepat mobilitasnya. Ini sebenarnya. Jadi kita harus berubah. Mental kita juga harus berubah. Jadi tidak dari sisi perencanaan saja, pelaksanaan dan pengawasan, mentalitas kita harus berubah. Semua kita bertanggung jawab untuk pembangunan daerah ini. Bukan hanya bupati, seluruh masyarakat. Makanya diharapkan sebenarnya dalam pilkada ini, mari jangan duit dibuang banyak-banyak membayar rakyat.
Nanti akhirnya kita ambil lagi duit itu dan tidak pernah fokus di dalam pembangunan. Bukan berarti kita tidak mau mengerti kesulitan rakyat. Mengerti. Lebih dari itu kita bisa beri kepada rakyat. Kita edukasi mereka. Ini kita berubah. Sekian dan terima kasih. Ya, pas kosong. Terima kasih. Silakan. Oke, Bapak menyenggahnya. Ya, kita tahu bahwa Nias masih tertinggal, Pak, yang selama 10 tahun. Tentu ketertinggalan ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Christian, kita akan berubah dan bangkit. Tentu pertanyaannya, ada nggak niat baik kita nanti dalam proses pemerintahan yang 3,5 tahun ini, efektifnya hanya 2 tahun, tentu program-program yang disampaikan oleh Pak Christian dibuat, apakah ini terlaksana dengan baik dan benar? Nah, tentu ini dulu pertanyaan kami, Pak, karena kita awal-awal debat kampanye ini tidak perlu saling menyudutkan satu dengan sama yang lain. Terima kasih, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Program kita Chrisful Oke, lanjut. adalah program pro rakyat. Itu harus kita laksanakan. Ya, harus kita benahi dan harus dilaksanakan dalam 3,5 tahun. Skala prioritas ya akan kita lakukan, mana yang penting untuk kebutuhan masyarakat sekarang ini. Ya, jadi program kita seperti kuliah gratis itu benar. Untuk STIY, untuk IKIP, itu kurang lebih hanya 2 miliar 1 tahun. Dan ada rencana kita nanti untuk Bawalato sudah ditentukan bahwa Bawalato itulah wilayah pendidikan. Mungkin bisa nanti STIY itu kalau kita menjabat akan kita pindahkan ke Bawalato. Kita jadikan Bawalato itu menjadi wilayah pendidikan. Oke, itu masalah pendidikan. Tetapi Ya, yang baik, penting pendengar lagi, RRI. sekarang ini 2020, Ya, baik, kita pendengar sudah RRI dan resesi pemirsa ekonomi dunia. RRI Kita Net. harus antisipasi. Saat ini masih terus berlangsung debat publik di segmen kelima ya. Ini pertanyaan antar pasangan calon masih terus dilemparkan dan dipersilakan oleh moderator. Dan masih ada satu segmen lagi ya, rekan Denny, yang akan terlaksana, yaitu segmen ke-6 dan merupakan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kita punya anggaran, kita atur efisiensi. Ya, dan untuk saat ini pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya segmen ke-5 ya, maka untuk saat ini kami kembali ke studio bersama dengan rekan Victor. Yang kanan, maaf. Ya. Ya, silakan kembali, Pak. Aku bilang pasti nomor 1, nggak ada lagi. Ya, giliran keempat pada pasangan calon nomor 04 bertanya kepada paslon nomor 1. Oh, belum Pak. Karena tinggal itu yang belum kan, Pak. 02. Pertanyaan kepada 02. Kami persilakan ke podium kembali, Pak. Wah, diuji nih 02 ini. Oke. Kami persilakan pasangan calon 04 bertanya pada pasangan calon 02 menggunakan waktu 1,5 menit. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2. Di visi misi Bapak tertulis bahwa kuliah gratis. Yang kami pertanyakan sebagaimana implementasinya, anggarannya dari mana, payung hukumnya apa. Jadi supaya kita jangan hanya menyampaikan tapi implementasinya nggak tahu kita. Jadi karena ini dalam hanya 3 tahun anggaran ini, saya sepertinya efek lagi Bapak bilang tadi resesi, berarti anggaran itu sangat terbatas. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar, sudah dapat dimengerti, Pak?
Oke. Oke. Silakan waktunya dimulai. Ya, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 83, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD. Jadi APBD, Pak, untuk rakyat desa itu, miskin itu bisa punya masa depan yang baik. Bisa dibayangkan Pak, masalah pendidikan kita sekarang rata-rata itu 5,56 kalau tidak salah. Hanya sampai kelas 6 SD. Jadi kalau diberi kesempatan dia masuk perguruan tinggi, semangat mereka untuk belajar lebih tinggi begitu. Kasihan kita. Ya, kasihan kita. Dari mana anggarannya? Dari APBD. Pak, saya sudah ke STIE, hanya 200 siswa dari semester 1 sampai terakhir. STIE hanya 320. Jadi kalau dijumlahkan 520 dikali uang kuliah 4 juta, hanya 2 miliar kurang lebih. Oke, kita up 3 sampai 4 miliar. Kecil untuk Pemda, Pak. Harus punya hati. Kita harus berpihak program kepada rakyat. Ini program yang mulia. Ya. Kita bisa melakukan efisiensi. Jangan berpikir pekerjaan yang kita lakukan mendapatkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada rakyat, tapi bermanfaat kepada tertentu. Jadi ini suatu hal yang mulia. Kita bisa buang duit lebih besar dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Hanya 2 miliar kurang lebih. Jadi saya katakan itu dibenarkan dalam APBD. Bagaimana kita menyusun APBD itu dengan baik dan efisien. Banyak hal yang bisa diefisienkan, Pak. Misalnya masalah rapat itu bisa video conference sekarang, nggak perlu harus kumpul, ya, efisien itu, ya. Misalnya bupati nanti nggak di kantor itu, dia akan jalan, ada mobil nanti, mobil bekas kita kan ada, kita bangun situ seperti kantor. Jadi bupati ke kecamatan, jadi tidak perlu datang bupati dijamu dan nggak perlu. Jadi efisien Pak. Jadi banyak hal yang kita lakukan secara efisien, begitu. Jadi dengan dana efisien itu hanya 2 miliar kecil buat pemerintah daerah untuk anak-anak kita yang butuh pendidikannya, begitu Pak. Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tadi itu pasal 76 itu Pemda ya, dapat memberikan bantuan pembebasan biaya pendidikan dan mahasiswa dalam rangka pemenuhan hak mahasiswa. Itu hak mahasiswa dan mereka kuliah dibebaskan. Ya. Itu pinjaman dana tanpa bunga pun bisa diberikan kepada mahasiswa. Stop. Oke. Selesai waktu 3 menit. Selanjutnya paslon nomor 04 menanggapi kembali dengan waktu 1,5 menit. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Kita perlu dulu harus membedakannya. Gratis dengan hibah. Kita beda. Kalau Undang-Undang 12 itu 2012 nggak ada dikatakannya gratis, Pak. Tapi standar pelayanan teknis minimal diatur di dalam Permendagri Peraturan Menteri Pendidikan nomor 32 yang wajib itu Pak PAUD ke pendidikan dasar SD SMP dan pendidikan kesetaraan. Itu yang wajib Pak, yang disampaikan tadi oleh paslon nomor 3. Itu wajib. Tapi kalau perguruan tinggi itu Pak, beasiswa berprestasi, bukan gratis Pak. Jadi perlu kita teliti memahami undang-undang peraturan yang ada. Jadi tolong Bapak jelaskan apa sebenarnya, bagaimana itu hibah atau gratis. Kami silakan Pak. Oke, sebentar. Oke, silakan pasangan calon 02. Ini sebenarnya suatu program yang sangat mulia sebenarnya. Ini tinggal hati aja sebenarnya. Jadi kita mau nggak anak-anak kita pintar. Dasar hukumnya tidak perlu saya baca lagi tadi, bahwa dikatakan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD. Ini udah jelas Pak. Jadi ini sudah peluang besar.
Kita harus lihat undang-undang yang peluangnya besar untuk berpihak kepada rakyat. Jangan mencari undang-undang yang membuat kita tidak berpihak kepada rakyat. Ini, jadi sekali lagi hati. Ya, kenapa daerah lain bisa? Ada di Indonesia bagian timur. Coba dibuka itu. Sudah sekian tahun mereka menyekolahkan kuliah gratis. Ya, jadi coba tolong kita di dalam memimpin ini, cobalah lebih kita pro kepada rakyat. Dan saya katakan, kita Chrisful akan melakukan apapun untuk rakyat selama aturan perundang-undangan itu dibenarkan. Ya, sekarang kita melakukan lagi, bukan hanya masalah kuliah gratis. Bagaimana anak-anak kita yang mau masuk tentara dan polisi, kita latih, Pak. Bagaimana anak-anak kita yang masuk akademi kedinasan, kita latih mereka, kita siapkan mereka. Karena anak-anak kita ini ekonominya lemah. Kita cari pendidikan yang tidak perlu dia mendapat duit. Tapi kerja pemerintah daerah itu untuk menyiapkan mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak 02 dan 04, kami persilahkan kembali ke tempat. Oke, demikian segmen 5 telah berakhir. Selanjutnya kita akan masuk pada segmen ke-6. Sebelum masuk pada segmen ke-6, kita jeda sejenak. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia. Pak moderator, ya. Kenapa nggak ditanya? Enggak, undi, Pak. Nasib kami lagi baik, Pak ya, nasib baik. Iya. Kita memilih kita memilih ama ira-ina memilih Ketua Bupati Bawakil Bupati Kabupaten Nias. Pemilih berdaulat, negara kuat. KPU Nias melayani. KPU Nias sukseskan pilkada tahun 2020. Ya Allah. Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Nias, mari persiapkan diri untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di TPS masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan. Ada so kedazi maituria bandefi si soya ita ya iya bawa si pelendua batanggal si siwa alwa pemilihan. Ira talifuse ba ira ama ira ina boy olifu ita ta ogunga masker ero mo ita baulu moroi banomo moroi banahaluwada ena lege na ita tunge corona ba ena gei le fida le moi banihabe da taroga no soda wa aurida fauma famake masker. Maadre fatua le taberega halawada bale pahati takenawada tasasai dangada tafake jabu ina le toroi dunge corona badangada ta asese wanasa tangada. Kera talifusema ina menuju na ita kuno corona ba ina tola gei lemo foka ita hadia tola mena ina sobo tatalua boy fa hata ita kana moda ua ina menuju na ita kuno corona ya maadre kera talifuse ira ama ira ina fefu ina fauma fareu ita fadeu ita kena weda tabego tatalua bifa hata seke ita ber
ena legena ita tunge corona. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saya Firman Medeva sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap atau DPT untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan. Ayo sukseskan pilkada Kabupaten Nias, tolak politik uang, jauh. Saya Novan Mas Kurnia Hura, Ketua Bawaslu Kabupaten Nias, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nias untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi seluruh tahapan pilkada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Yoho, saya Kapolres Nias AKBP Wawan Yudiawan SIK mengajak seluruh warga masyarakat Kepulauan Nias, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Nias, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta turut mensukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, mari kita hindari perpecahan di antara kita, karena semua kandidat yang sedang bertarung pilkada serentak ini adalah putra terbaik milik warga Kepulauan Nias. Coblos yang kau pilih, mari rayakan pesta demokrasi. Yo. Oke, demikianlah sesi kelima sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada sesi keenam, closing statement. Pada segmen ini setiap pasangan calon diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup. Kepada setiap pasangan calon diberikan waktu yang sama selama 1,5 menit. Oke. Kami undang pasangan calon 01 untuk di podium. Semua Pak ke depan. Ya nanti. Oke, kalau begitu kami undang semua pasangan calon untuk berada di podium. Ini kan closing statement. Iya, enggak lama ini Pak, hanya 3 menit semua. Oke, kita mulai dari pada pasangan calon nomor urut 01 kami persilakan waktunya 1,5 menit. Dimulai. Kami telah sampaikan apa itu visi Nias Maju, dan untuk mencapai itu kami punya 9 program prioritas. Yang pertama, pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasi desa, perbaikan manajemen guru-guru, ASN dan non-ASN. Ketiga, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Keempat adalah kesehatan, layanan ambulans standby on call untuk semua puskesmas. Kemudian untuk pertanian, pengaturan tanam berkesinambungan, tanam serentak padi sawah. Kemudian penyediaan bantuan bibit ternak babi untuk memulihkan populasi ternak babi akibat wabah ASF. Kemudian peningkatan produktivitas sumber daya kelautan, termasuk bantuan peralatan bagi nelayan serta peningkatan keterampilan tangkap, pengolahan dan pemasaran. Kemudian memusatkan aktivitas pemerintah Kabupaten Nias di Kecamatan Gide, itu ibu kota terurus, dan perbaikan pelayanan administrasi pemerintahan termasuk administrasi kependudukan dengan administrasi pemerintahan lainnya yang cepat, tepat, sederhana dan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi. Untuk mencapai ini, kami paslon ya Tule Arota siap berkomitmen untuk membawa Kabupaten Nias lebih maju lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih pasangan calon 01. Selanjutnya saya minta kepada pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan closing statement.
Kepada pasangan calon 02 kami persilakan, waktunya 1,5 menit dimulai. Yahobu ira tali fusegu fefu yang ada di Nias, terlebih di Kabupaten Nias dan di luar Pulau Nias. Dalam rangka memajukan Nias agar lepas dari ketertinggalan, kita semua bersatu dan bekerja keras dengan extraordinary mengejar ketertinggalan kita yang begitu jauh dari daerah-daerah lain. Hanya dengan visi misi yang pro rakyat graceful yang dirumuskan berdasarkan kondisi lapangan saat ini dan merupakan jawaban kebutuhan-kebutuhan rakyat di lapangan, itulah yang dapat membawa Nias lepas dari ketertinggalan. Aine ta usara ududota wangehau banuata. Yahobu. Yahobu dua. Kris selalu datang untuk Kabupaten Nias untuk memberantas korupsi KKN, sehingga masyarakat akan menikmati uang negara yang telah diberikan negara kepada Kabupaten Nias. Dan kami yakin dan percaya, kami datang dengan hati, kami datang dengan ketulusan hati, sehingga kami akan memberikan hati kami kepada masyarakat Nias untuk Nias bangkit dan berubah. Nias yang sejahtera menuju Nias yang lebih baik dari sekarang, sehingga Nias itu pintar dan cerdas. Ya, terima kasih. Selanjutnya, berikutnya saya minta kepada pasangan calon nomor 03 untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada pasangan calon nomor 3, saya persilakan, waktunya 1,5 menit. Dimulai. Siap. Saya Enanei Dohare SHMH. Saya Julius Lase SMH Mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nias untuk memberi hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mencoblos nomor urut 3 Enoniu. Enoniu adalah kita. Enoniu siap membangun Kabupaten Nias. Enoniu lahir, besar, dan memilih di Kabupaten Nias. Kami bukan bagian dari yang lalu, tetapi Enoniu jawaban masa depan. Bebe babe soita. Yahoo, Yahoo, Yahoo. Oke. Sudah Pak. Selanjutnya kami undang giliran berikutnya. Saya minta kepada pasangan calon nomor 04 untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada pasangan calon nomor 4 saya persilakan dengan waktu 1,5 menit dimulai. Yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin di studio, serta masyarakat Kabupaten Nias dimanapun berada, yang kami banggakan, sistem dan nilai budaya yang telah terbangun antara pemerintah dan masyarakat Nias selama ini menjadi panduan untuk melanjutkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pemberdayaan BUMDes, serta semua sektor-sektor yang lain. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Pilih paslon nomor 4, Arosohi Barubu, Asaldin Gea, Aroli sahabat kita, Aroli membangun Nias, Aroli menang. Yahoo! Yahoo! Ya, terima kasih pada pasangan calon 04. Penutup, demikian dengan berakhirnya closing statement pasangan calon, maka dengan ini berakhirlah debat publik kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pada Nias putaran pertama. Penjelasannya begitu. Dengan tema debat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Semoga acara debat publik kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Nias putaran pertama ini memberikan informasi yang bermanfaat tentang visi misi pasangan calon Kabupaten Nias kepada seluruh masyarakat Nias, sehingga pemilih dapat mengetahui tentang arah dan tujuan setiap pasangan calon yang akan memimpin Kabupaten Nias ini di masa yang akan datang.
saya sebagai moderator dan tim panelis serta mewakili KPU Nias memohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kesalahan di sana sini. Sebagai insan manusia yang penuh dengan kehilapan, sekali lagi kami mohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih kepada semua pihak, kepada semua pasangan calon yang telah ikut serta sehingga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi. Semoga Kabupaten Nias semakin jaya dan sejahtera. Selanjutnya acara saya serahkan kepada MC Yahobu Sauhagle. Pendengar, hadirin dan pemirsa RRI, kita berikan aplaus yang meriah untuk moderator dan keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias tahun 2020. Baik, kepada seluruh paslon kami persilakan duduk kembali. Kita nanti Pak. Nanti kita ada sesi foto bersama setelah ini ya. Baik hadirin, selanjutnya kita dengarkan kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Komisioner KPU Kabupaten Nias, Bapak Elisati Zandroto MM. Kami silakan. Saya awaskan dulu tuh ya, moderator. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan menyapa kita semua, baik yang hadir di auditorium ini maupun pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa mengikuti dan melaksanakan debat publik pertama dalam rangka pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nias tahun 2020 ini. Kami atas nama KPU Kabupaten Nias menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah beratensi di dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik dari pemerintah, stakeholder, pasangan calon, dan juga tidak lupa kami kepada audiens dan para pendukung masing-masing pasangan calon yang sudah dengan tertib, yang sudah dengan baik mengikuti acara ini, dan kami atas nama KPU menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Di dalam pelaksanaan ini tentu tidaklah sempurna. Adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi kalau ada kekurangan di sana sini. Dan untuk itu kami menyampaikan untuk bisa dimaafkan jikalau di dalam kegiatan ini ada kekurangan. Dan ini adalah menjadi bahan evaluasi kepada kami untuk bisa dalam pelaksanaan berikutnya bisa lebih baik ke depan. Dan semua saran yang sudah disampaikan, baik itu melalui media sosial maupun langsung kepada kami, itu adalah satu hal yang positif yang bisa membangun bagaimana kita bisa melaksanakan suatu kegiatan untuk lebih sempurna, untuk bisa dinikmati. Jadi sekali lagi atas nama KPU Kabupaten Nias menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala hal yang sudah diberikan, dukungan, begitu juga kepada RRI, begitu juga kepada semua media yang sudah meliput acara ini. Mudah-mudahan dan kita berdoa bahwa kegiatan selanjutnya masih ada 2 kegiatan lagi, yaitu debat kedua dan debat ketiga. Mari terus kita ikuti. Mari terus kita saksikan, sehingga pada saatnya kita akan menentukan pilihan kita sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan untuk mengakhiri ini,
saya mohon kita semua untuk bisa berdiri. Jadi ada satu yel yang akan kita sampaikan. Kalau saya katakan pemilih berdaulat, Bapak-bapak menjawab negara kuat. Kalau saya sampaikan Pilkada 2020, jawabannya adalah sukses. Dan kalau kami sampaikan adalah KPU Nias, dijawab adalah jaya. Jadi ada hal itu. Sekali lagi kami sampaikan pemilih berdaulat, negara kuat. Masih tidak apa. Terus Pilkada 2020 sukses dan KPU Nias jaya. Jadi cukup kita begini saja. Ya, begini saja, genggamlah, gini saja. Ya, oke ya. Ya. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pilkada 2020 sukses. KPU Nias jaya. Demikian, ya Allah. Ya Allah. Dipersilakan duduk kembali. Pendengar, hadirin dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian acara debat publik dan debat terbuka tahap pertama antara pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020, kerjasama KPU Kabupaten Nias dan RRI Gunung Sitoli. Nantikan debat publik kedua tanggal 7 November 2020. Kami berdua, saya Memo Zebua dan saya Indah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar, hadirin dan pemirsa RRI yang telah mendengarkan dan menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Gunakan hak pilih Anda dan pastikan datang ke TPS tanggal 9 Desember mendatang. Dan selanjutnya kita akhiri dengan sesi foto bersama. Kami persilakan untuk seluruh paslon untuk maju ke depan. Dan kami undang untuk Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan juga untuk unsur Forkopimda yang masih hadir untuk foto bersama. Dan tentunya dalam melaksanakan foto bersama ini kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita menjadi contoh bagaimana kita bisa mengikuti protokol kesehatan, karena ini nantinya akan disaksikan oleh publik. Ya, kami ingatkan kembali untuk hadirin tetap mengenakan masker. Ya, silakan di tangga pertama. Silakan. Ini sudah selesai waktunya kan? Iya, paslon silakan di baris pertama. Kemudian di baris kedua diikuti oleh KPU, Bawaslu, dan Forkopimda. Sabar ya. Mewakili Kapolres, Pak, silakan. Ya, mewakili Kapolres.
Samania Sandaunga